Bab 971 Arise Skynet. Dua tanda dalam tertinggal di alun-alun biru besar dengan dua siluet berdiri di ujung setiap tanda dan kaki mereka tertanam dalam ke tanah, sebelum mereka perlahan-lahan melepaskannya. Ada tatapan tak terhitung yang diarahkan dari sekitar alun-alun dan suara-suara mengejek itu sudah benar-benar menghilang. Jelas, adegan Mu Chen menahan serangan Qin Xuan telah menyebabkan banyak klan 9 Netebird klan terkejut. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung banyaknya, Qin Xuan menarik kakinya dari tanah dan menatap Mu Chen dengan dalam. Untuk pertama kalinya, matanya berubah serius. Melalui konfrontasi sebelumnya, dia sudah tahu betapa kuatnya pemuda di hadapannya ini. Terlepas dari semua keuntungan memiliki fisik binatang surgawi dan kultivasi yang lebih tinggi, dia masih berada di bawah kendali selama konfrontasi sebelumnya. Semua ini membuktikan bahwa Mu Chen saat ini adalah seseorang yang layak dia lihat secara serius dengan seluruh kekuatannya. Sepertinya aku sebelumnya salah menilaimu. Qin Xuan menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan berkata, "Kamu terlalu sopan." Mu Chen ringan tersenyum, tapi dia tidak puas karena ini. Qin Xuan memang kuat dan melalui konfrontasi sebelumnya, dia telah mengedarkan fisik naga Phoenix-nya hingga batasnya. Namun meski begitu, dia tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan dari konfrontasi fisik mereka. Di masa lalu, ketika Mu Chen bertarung dengan orang-orang seperti Pangeran Netherworld, dia pasti akan mendapatkan keuntungan saat dia menggunakan tubuh fisiknya. Tetapi pada saat ini, itu tidak begitu efisien. Jelas, seorang ahli dengan fisik Divine Beast benar-benar lawan yang tangguh. Untuk menyampaikan permintaan maafku, sekarang aku akan pergi dengan kekuatan penuhku. Qin Xuan memandang Mu Chen saat ketajaman melintas di pupilnya, sebelum dia menginjak kakinya. Seketika, angin es meledak dari tubuhnya dan seekor burung es besar terbentuk di belakangnya di bawah langit yang penuh dengan kepingan salju. Li, ketika burung es muncul, ia mengepakkan sayapnya, yang menyebabkan kepingan salju menyapu bersama dengan teriakan tajam yang dipenuhi dengan hawa dingin yang bergema di antara langit dan bumi. Penindasan energi spiritual yang kuat telah mendominasi juga. Qin Xuan benar-benar mengeluarkan wujud Divine Beast-nya, sepertinya dia tidak berniat untuk bersikap mudah lagi. Tapi dengan itu, saya tidak berpikir ada banyak ketegangan terhadap konfrontasi ini. Petik 2. Seiring dengan munculnya burung es, diskusi langsung bergema dari lingkungan dan kepercayaan diri telah pulih di mata klan 9 Netebird klan. Itu karena mereka jelas tentang seberapa kuat Qin Xuan jika dia bertarung secara nyata. 9 burung Netherfrost. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat burung es besar di belakang Qin Xuan, lalu sedikit mengernyitkan matanya. Ini pasti bentuk asli Qin Xuan, jalur evolusi yang sama sekali berbeda dari burung 9 Netherworld. Meskipun tidak jarang seperti burung 9 Netherworld, kekuatan es juga sangat sulit untuk dihadapi. Qin Xuan jelas tidak berniat untuk bersikap mudah lagi. Ekspresi Mu Chen berubah sedikit serius, sebelum dia mengepalkan kedua tinjunya dan cahaya energi spiritual berkembang dari ujung jarinya. Suara mendesing. Qin Xuan melompat ke 9 Netherfrostbird dan tatapannya menjadi jauh lebih dingin, sebelum dia mengepalkan tinjunya. Kepingan salju dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Detik berikutnya, itu telah terbentuk menjadi busur es besar dengan rune kepingan salju kuno di haluan. Ketika busur es muncul di tangan Qin Xuan, seluruh auranya menjadi dingin dan tajam dan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tatapan Qin Xuan tertuju pada Mu Chen seperti elang tajam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan cepat menarik busur. Seketika kepingan salju menyapu dan membentuk panah es setinggi 10 kaki. Cahaya biru tua berkedip di ujung panah yang tajam, diam-diam memancarkan aura tajam yang sepertinya bahkan bisa menembus ruang angkasa. Mendesis, mendesis. Busur itu langsung ditarik ke bulan sabit dengan panah yang ditancapkan ke Mu Chen. Tanpa menunggu Mu Chen merespons, Qin Xuan sudah melepaskan busur yang ditarik di tangannya. Ledakan, langit kepingan salju langsung meledak dan semua orang bisa melihat cahaya putih melesat melintasi langit, mengarah ke tengah alis Mu Chen dengan kecepatan kilat. Pada saat itu ketika panah sebelumnya muncul, Mu Chen merasakan rambutnya berdiri tegak dan niat dingin beredar di kulitnya saat cahaya keemasan mengalir di matanya. Detik berikutnya, dia telah menginjak kakinya dan siluetnya telah pindah ke kiri beberapa kaki. Ledakan, ketika Mu Chen pindah, panah itu melesat ke lokasi sebelumnya, yang langsung menyebabkan tanah runtuh dan sebuah kawah besar muncul dipenuhi es. Kawah itu setinggi 10 kaki dan ketika siluet Mu Chen muncul,
dia melihat ke kawah dan hatinya bergetar. Itu karena dia bisa merasakan bahwa batu di kawah itu terkorosi oleh aura dingin yang menakutkan dan sentuhan sekecil apapun akan membuatnya berubah menjadi debu. Kekuatan di balik kepingan salju benar-benar kuat. Tapi poin penting adalah bahwa panah itu terlalu cepat dan bahkan dengan kekuatan penuh Mu Chen, dia hanya bisa menghindarinya. Berderak, ketika Mu Chen terkejut di dalam hatinya dari kekuatan panah, suara halus lain terdengar dan dia mengangkat kepalanya, lalu segera mengontrak matanya. Qin Xuan menarik busurnya sekali lagi pada burung es dan ada 3 anak panah di haluan dengan rune kuno berkumpul di ujung panah. Retakan, suara panah yang menembus angin bergema saat 3 lampu melesat melintasi cakrawala. Siluet Mu Chen meledak mundur, sambil mendorong fisik naga Phoenix ke batas. Cahaya keemasan mekar dan banyak bayangan muncul, namun, saat bayangan itu muncul, mereka segera dihancurkan oleh panah. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan bergema dari alun-alun batu biru dan kawah es muncul sekali lagi sementara siluet Mu Chen muncul jauh dalam keadaan yang agak menyedihkan. Qin Xuan melirik Mu Chen tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi begitu dia menarik busurnya, 5 panah es muncul. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia dengan erat merajut alisnya. Jika dia membiarkan Qin Xuan melepaskan panah tanpa henti, maka dia akan kalah dalam pertarungan. Saat dia terkena panah, maka mungkin panah seperti badai akan tiba dan mengalahkannya sepenuhnya. Orang ini sebenarnya lebih baik bertarung dalam jarak jauh daripada pertarungan jarak dekat. Sebuah cahaya melintas di mata Mu Chen dan siluetnya tiba-tiba meledak ke arah Qin Xuan. Jelas, dia berniat untuk mendekati yang terakhir, sehingga Qin Xuan tidak akan bisa melepaskan panahnya tanpa henti. Tapi ketika Qin Xuan melihat gerakan Mu Chen, dia samar-samar tersenyum sebelum menginjakkan kakinya di tanah. Burung es besar mengepakkan sayapnya dan badai salju mengamuk dalam radius 1000 kaki. Burung es mengepakkan sayapnya dan dengan cepat muncul di kejauhan. Pada saat yang sama, beberapa lampu putih keluar dari tangan Qin Xuan. Ledakan, sebuah panah menghantam tanah sebelum Mu Chen saat es dengan cepat menyebar, memaksa kaki Mu Chen untuk mengetuk tanah saat dia berhenti sebentar dan dengan paksa mengubah arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Selama beberapa menit berikutnya, Mu Chen dalam keadaan menyedihkan yang disebabkan oleh panah. Setiap kali dia akan pergi dalam jarak 1000 kaki dari Qin Xuan, dia akan dipaksa untuk berhenti oleh panah aneh dan hanya bisa berbalik untuk menghindari panah yang melesat ke arahnya. Mengenai masalah ini, semua orang di klan 9 Netebert merasa sangat lega. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang menderita di bawah strategi pertempuran ini dari Qin Xuan. Tidak hanya mereka dikalahkan, tetapi mereka bahkan dibuat untuk melompat ke sana-sini, yang sangat menyedihkan. Semua orang tahu pada saat ini bahwa Qin Xuan berada pada posisi yang tak terkalahkan. Di dasar batu, ketika beberapa tetua dari 9 klan Netebert melihat pemandangan ini, mereka dengan lembut menganggukkan kepala. Meskipun Qin Xuan sedikit tak tahu malu bertarung dengan cara ini, hanya hasilnya yang penting di dunia ini. Lagi pula, jika mereka menghadapi musuh di Divine Beast Origin, lawan mereka tidak akan berbicara tentang bertarung dengan adil. Sepertinya ada hasil untuk masalah ini. Penatua berjubah biru samar-samar tersenyum, sebelum melanjutkan, Jiang Ya belum bergerak dan Qin Xuan sendiri telah memaksanya ke keadaan menyedihkan ini. Dari kelihatannya sekarang, Mu Chen pasti tidak akan dapat mengambil kuota jauh. Nine Nether mengepalkan tinjunya saat dia melihat siluet yang terus-menerus menghindari serangan yang datang padanya dari segala arah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan giginya. Dia tahu bahwa Mu Chen berada dalam situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Bodoh itu, mengapa dia masih tidak menggunakan tubuh abadi matahari besar? Nine Nether terbakar dengan kecemasan di hatinya. Jika Mu Chen telah menggunakan grid solar unding bodinya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Qin Xuan, dia tidak akan dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan. Sama seperti 9 Nether merasa cemas di dalam hatinya, Patriark Tian Huang, yang berada di sampingnya, dengan tenang melihat ke alun-alun saat ia melihat siluet Mu Chen, yang menghindar dari segala arah. Tiba-tiba, murid-muridnya berkontraksi. Bocah itu, Patriark Tian Huang melihat sosok menghindar Mu Chen. Berdasarkan kendalinya yang mengerikan atas energi spiritual di alam penguasa bumi besar, dia samar-samar merasa bahwa setiap kali siluet Mu Chen melintas, kakinya akan menyentuh tanah dan, pada saat itu, sepertinya ada gelombang energi spiritual yang dibawa masuk ke tanah.
Tatapan Patriark Tian Huang berangsur-angsur berubah dalam seperti langit berbintang, sedangkan langit dan bumi mulai menjadi transparan di matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Itu karena pada saat ini, dia melihat deretan cahaya besar muncul dari dasar alun-alun. Hanya saja susunannya disembunyikan di dalam tanah dan tidak bisa dideteksi. Ini adalah arai spiritual. Dia sebenarnya adalah master arai spiritual. Hati Patriark Tian Huang bergetar. Jadi Mu Chen tidak dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan oleh Qin Xuan. Ketika dia melompat-lompat, dia sebenarnya diam-diam meletakkan arai spiritual besar di sekitar Qin Xuan. Sama seperti jantung Patriark Tian Huang bergetar, siluet Mu Chen, yang awalnya menghindar di sana-sini, tiba-tiba berhenti. Dia dengan lembut menginjak tanah sebelum menuangkan sedikit energi spiritual terakhir. Kamu akhirnya berhenti berlari. Ketika Qin Xuan melihat Mu Chen, dia dengan lembut tersenyum, karena itu masalahnya, maka mari kita akhiri ini. Saat dia berbicara, dia menarik busurnya secara maksimal sekali lagi dengan 10 panah aneh terbentuk di busurnya dan rasa dingin yang mengerikan mendominasi. Mu Chen juga mengangkat kepalanya pada saat ini dan menatap Qin Xuan, yang telah menarik busurnya, dengan senyum di wajah mudanya dan dengan lembut berkata, setelah bermain denganmu begitu lama, ini benar-benar waktu untuk mengakhiri ini. Ketika dia selesai berbicara, Mu Chen tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Ledakan. Tanah di bawah kakinya langsung runtuh dan segudang kaki cahaya keluar dari alun-alun. Gelombang energi spiritual yang mengejutkan tiba-tiba meledak dari tanah. Skynet Array, aktifkan. Bab 972 Array Spiritual 2 lapis. Ledakan. Sebuah suara besar tiba-tiba bergetar dari alun-alun batu biru dan kilau mempesona meledak di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang dari klan 9 Netebert memiliki ekspresi terkejut saat mereka menyadari bahwa cahaya di alun-alun telah menyebar ke radius 1000 kaki. Selanjutnya, itu baru saja secara kebetulan menyelimuti Qin Xuan. Sepertinya itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Mu Chen. Seseorang berseru. Dilihat dari situasi saat ini, itu jelas perbuatan Mu Chen. Di dasar batu, sesepuh 9 Netebert klan memiliki keheranan di wajah mereka saat mereka melihat pemandangan ini dengan tatapan berkedip. Sesaat kemudian, tatapan mereka yang menatap ke arah alun-alun, perlahan mulai berubah dan mereka sepertinya merasakan sesuatu. Di bawah semua perhatian, Qin Xuan, yang berdiri di tengah cahaya spiritual yang menyilaukan, memiliki perubahan ekspresi saat retakan mulai menyebar di bawah kakinya dengan gelombang energi spiritual aneh yang memancar dari retakan itu. Perubahan mendadak juga mengejutkan Qin Xuan. Segera, dia tidak ragu untuk mengendalikan 9 burung Netherfrost. Sayapnya yang besar bergetar dan badai salju menyapu saat sosoknya yang besar ingin melesat keluar. Pada saat ini, bagaimana mungkin Qin Xuan tidak mengatakan bahwa Mu Chen hanya membodohi mata orang lain ketika dia menghindar dalam keadaan menyedihkan. Meskipun dia tidak terlalu jelas apa yang dilakukan Mu Chen di dekatnya, hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah meninggalkan wilayah ini. Setelah meninggalkan wilayah ini, dia tidak perlu menahan diri dan dia bisa habis-habisan untuk mengakhiri pertempuran ini dengan Mu Chen. Ledakan. Saat badai salju mengamuk, tubuh besar 9 meter Frostbird dengan cepat terbang, seperti sambaran petir, membuatnya agak sulit bagi orang lain untuk menghalanginya. Namun, menghadapi upaya Qin Xuan untuk melarikan diri, Mu Chen hanya tersenyum tipis, sebelum dia dengan lembut mengangkat tangannya. Berdengung, cahaya yang kuat di wilayah ini dengan keras melonjak ke batas dan kilau telah menyelimuti beberapa ribu kaki, menyelimuti wilayah tersebut. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat itu ketika kilau itu menyelimuti, garis-garis cahaya yang tak terhitung banyaknya tiba-tiba melesat keluar dari selubung itu. Tampaknya ada banyak rantai yang tersembunyi di dalam garis-garis cahaya itu dan rantai itu ditutupi dengan tanda kuno yang tampaknya berkedip-kedip dengan cahaya. Ketika rantai itu muncul, mereka telah menutupi matahari seperti jaring yang menyelimuti wilayah ini dalam sekejap. Rantai yang tiba-tiba muncul membuat Qin Xuan terkejut. Tapi sebelum dia bisa bergerak, rantai itu sudah pecah dan hanya dalam beberapa saat, rantai itu sudah mengikat 9 meter Frostbird seperti sambaran petir. Ledakan. Burung 9 Netherfrost berjuang keras saat energi spiritual yang mempesona dan kejam meledak dari tubuhnya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melakukan apapun pada rantai itu. Adegan ini telah membuat hati Qin Xuan bergetar. Dia mengetuk kakinya dan siluetnya terbang keluar. Berdesir,
Tapi begitu dia bergerak, suara rantai tiba-tiba terdengar dari belakangnya seperti ular sanca berbisa dan diikat ke anggota tubuhnya. Ledakan, ledakan, energi spiritual dalam tubuh Qin Xuan meledak dengan keras dalam upaya untuk membebaskan diri dari belenggu. Namun, rantai itu terus-menerus datang dan sepertinya tidak ada habisnya, mengikatnya seperti ngengat dan tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa melepaskan diri. Array spiritual, perubahan situasi yang tiba-tiba menyebabkan wajah Qin Xuan berubah. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi ketika Mu Chen dengan menyedihkan menghindari serangannya, dia sebenarnya sedang menyiapkan array spiritual yang begitu kuat. Kekuatan pembatasan dari array spiritual ini sangat-sangat kuat sehingga bahkan saya tidak akan dapat menerobos untuk saat ini, jadi dia sebenarnya telah merencanakan sejak awal, memanfaatkan array spiritual untuk menahan kecepatan dan kekalahan saya. Mata Qin Xuan terus berkedip, karena dia sudah mengerti niat Mu Chen. Mu Chen juga mengerti betapa merepotkannya membiarkan dia bertarung dalam jarak jauh, jadi dia dengan sengaja menunjukkan sisi lemahnya untuk mengatur barisan dan menahan kelincahannya. Karena dia sudah mengetahui hal ini, Qin Xuan menarik napas dalam-dalam, karena kesadaran bertarung Mu Chen telah membuatnya merasa terkejut. Dia mampu menemukan cara untuk mengendalikan strategi bertarungnya dalam waktu yang singkat. Ledakan, ketika Qin Xuan merasa terkejut di dalam hatinya, cahaya keemasan mekar di sekitar Mu Chen di luar array spiritual. Tak lama setelah itu, sosok emas besar telah muncul dengan matahari keemasan terik mengambang di belakang kepalanya, memancarkan gelombang energi spiritual yang menakutkan. Itu adalah Great Solar Undying Body milik Mu Chen. Ketika Mu Chen memanggil Great Solar Undying Body, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun sebelum segelnya berubah dan 5 matahari keemasan muncul di permukaan Great Solar Undying Body sebelum meledak. Gemuruh. Kemampuan berdaulat, 5 tombak surya. Cahaya keemasan melonjak, yang dengan cepat terbentuk menjadi tombak emas setinggi 1000 kaki di tangan Great Solar Undying Body. Di ujung tombak, ada 5 matahari yang berputar dan menyala-nyala dan kekuatan mengerikan mendominasi darinya. Merasakan fluktuasi yang terkandung dalam tombak emas itu, Qin Xuan tidak bisa membantu mengontrak matanya. Menghadapi serangan ini, bahkan jika dia tidak terikat pada saat ini, dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya, belum lagi dia terikat saat ini. Mu Chen benar-benar licik. Jika dia menggunakan metode ini sejak awal, dia tidak akan dipaksa dalam keadaan menyedihkan seperti sebelumnya. Tetapi jika itu masalahnya, maka Qin Xuan akan waspada terhadapnya dan tidak akan memberinya kesempatan untuk mengatur array spiritual. Gemuruh. Sosok emas besar itu berjalan di tanah dan meledak dengan tombak emas yang menempel pada Qin Xuan yang dibatasi, yang dengan panik mengedarkan energi spiritualnya untuk membebaskan diri dari array spiritual. Namun, jelas bahwa dia kehabisan waktu. Dia melihat sosok emas besar mendekat dan tidak bisa menahan teriakan, "Jiang Ya, berapa lama kamu akan terus menonton?" Di luar pertarungan, wajah Jiang Ya mau tak mau berubah tak sedap dipandang dari perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Itu karena kekuatan bertarung yang tiba-tiba ditunjukkan Mu Chen membuatnya merasa terkejut di dalam hatinya. Orang itu sebenarnya adalah Master Array Spiritual. Dia telah menyembunyikannya sejak awal. Ekspresi Jiang Ya berubah. Sebelumnya, dia bertindak dengan sikap tinggi untuk membiarkan Qin Xuan berurusan dengan Mu Chen. Jika dia tiba-tiba bergabung dengan pertarungan ini, maka itu pasti akan menarik beberapa kritik. Namun, dia merasakan bahaya dari Mu Chen. Jika dia membiarkan Qin Xuan dikalahkan oleh Mu Chen, lalu bisakah dia berurusan dengan Mu Chen sendirian? Jika sebelumnya, mungkin dia akan menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Tapi pada saat ini, dia tidak lagi cukup percaya diri untuk mengatakan itu. Ekspresi Jiang Ya berubah saat dia mengernyitkan matanya dan tidak lagi ragu-ragu. Mencengkeram tangannya, long spear merah muncul dalam sekejap dan energi spiritual tak terbatas memuntahkan seperti gunung berapi dari tubuhnya. Suara mendesing. Sosok Jiang Ya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menembak dengan ujung tombak menunjuk ke arah Mu Chen. Jelas, dia berniat untuk menyerang Mu Chen dari belakang saat dia berurusan dengan Qin Xuan. Selama Mu Chen mengalahkan Qin Xuan, maka dia akan bisa memanfaatkan momen untuk mengalahkan Mu Chen. Dengan cara ini, dia akan menjadi pemenang terakhir. Tindakan Jiang Ya langsung menyebabkan keributan di wilayah ini dan beberapa klan dari klan 9 Netebert dalam hati menamparkan bibir mereka. Beberapa saat yang lalu, Jiang Ya memiliki sikap bangga, tapi sekarang,
dia dipaksa untuk mengambil keuntungan sementara Mu Chen berurusan dengan Qin Xuan dengan kekuatan penuhnya. Tetapi melalui pertempuran ini, terlepas dari apakah Mu Chen menang atau kalah, mungkin tidak ada seorang pun di klan 9 Netebert yang akan meremehkannya lagi. Di bawah semua tatapan, Jiang Ya telah menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran dalam sekejap dan energi spiritual di tubuhnya meledak tanpa menahan diri. Saat energi spiritualnya menyebar, itu semua ditujukan ke Mu Chen. Tindakannya jelas menyebabkan Mu Chen berada dalam situasi bencana ketika dia baru saja membalikkan situasi beberapa saat yang lalu. Lagi pula, dia akan berada dalam dilema untuk membuat pilihannya jika dia masih memilih untuk menyerang Qin Xuan atau mengedarkan pertahanannya sendiri. Memilih yang pertama akan menyebabkan dia dikalahkan oleh Jiang Ya, sedangkan yang kedua akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk mengalahkan Qin Xuan. Saat dia menghentikan serangannya, dia harus menghadapi serangan dari Jiang Ya dan Qin Xuan. Jika itu masalahnya, maka peluangnya untuk menang tidak akan tinggi. Banyak tatapan tertuju pada Mu Chen, bahkan sesepuh dari 9 klan Netebert menatap Mu Chen, karena mereka ingin tahu bagaimana Mu Chen akan menghadapi situasi saat ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, Jiang Ya bergerak lebih dekat ke Mu Chen. Berdiri di atas kepala grid solar unding body, Mu Chen telah mengarahkan pandangannya pada seberkas cahaya yang melesat ke arahnya dari belakang, sebelum mengangkat kepalanya dan melirik Qin Xuan, yang berjuang keras, dengan tatapan samar, senyum di sudut bibirnya. Ketika senyum menggantung di sudut bibirnya, dia tiba-tiba membuat segel dengan satu tangan dan bergumam, "Arai pedang spiritual teratai biru, aktifkan." Berdengung. Pada saat itu ketika suara Mu Chen bergema, mereka melihat cahaya pedang biru menyapu ke arah langit dan teriakan pedang yang menghancurkan bumi bergema di antara langit dan bumi. Berdesir, kegemparan telah meletus di luar alun-alun saat para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan 9 Netebert terkejut dan bahkan para sesepuh memiliki perubahan tak terkendali dalam ekspresi mereka. Itu karena mereka menyadari bahwa Mu Chen sebenarnya telah memasang arai spiritual lain di luar arai Skynet. Arai spiritual kedua disembunyikan oleh arai spiritual pertama sampai Patriark Tian Huang tidak bisa merasakannya. Bagaimanapun, Patriark Tian Huang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang arai spiritual. Mu Chen membodohi semua orang, dia membodohi semua orang yang hadir. Berdengung, berdengung. Di alun-alun, Mu Chen tidak memperhatikan teriakan pedang, tetapi menjentikkan jarinya. Cahaya biru yang menutupi langit menyapu dan membentuk pedang teratai biru yang langsung menembus ruang dan menembak ke arah Jiang Ya, yang tertangkap basah. Selanjutnya, ketika pedang teratai biru menembak ke arah Jiang Ya, 5 tombak surya di tangan tubuh abadi matahari besar telah berhenti sebelum tiba-tiba berbalik dan mengambil langkah maju di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, kemudian langsung muncul di hadapan Jiang Ya dan yang lainnya, tombak emas bersiul. Tombak dan pedang telah menyegel jalan mundur Jiang Ya. Selanjutnya, serangan itu secara langsung menyebabkan wajah Jiang Ya langsung pucat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa sejak awal, Qin Xuan bukanlah target Mu Chen. Mu Chen telah menunggunya untuk memasuki pertarungan. Jelas, karena dia telah mengatur susunan pedang, tetapi belum mengaktifkannya, itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia menjaganya. Dan saat dia menyerang, dia akan berada dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Sungguh kesadaran bertarung yang menakutkan. Pada saat itu, bahkan Jiang Ya merasakan hawa dingin di hatinya. Baik itu dia atau Qin Xuan, keduanya benar-benar kalah melawan arai spiritual Mu Chen. Ledakan, saat wajah Jiang Ya menjadi pucat, tombak emas dan pedang teratai biru telah melesat dengan energi spiritual yang menakutkan dan meledak di depannya, menyebabkan ruang terkoyak oleh kekuatan tirani. Di bawah dampak, siluet Jiang Ya meledak dalam keadaan menyesal dan semua pertahanannya telah hancur pada saat ini. Dia dengan cepat terbang keluar dari alun-alun dan meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Jiang Ya terbaring di jurang, berlumuran darah dengan aura yang semakin berkurang. Jelas, dia terluka parah. Jika bukan karena Mu Chen menahan diri, menghadapi arai spiritual kelas bumi top rank dan kekuatan penuh tombak, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Namun meski begitu, Jiang Ya telah terluka parah sampai dia tidak bisa lagi bertarung. Jadi, di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, Jiang Ya, yang baru saja memasuki pertandingan dan akan meluncurkan serangan diam-diam untuk memaksa Mu Chen ke dalam situasi putus asa telah mundur dengan kegagalan. Bab 973 kuota diperoleh.
Awan debu terangkat di alun-alun besar dan para penonton semuanya sangat sunyi, karena semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen, yang seharusnya berada dalam situasi yang mengerikan sekali lagi, akan meninggalkan tangan tersembunyi seperti itu, dan dengan paksa mengirim Jiang Ya, yang baru saja bergabung dalam pertempuran, keluar dari medan perang. Ini semua terjadi hanya dalam 10 napas aneh. Setelah klan dari klan 9 Netebert pulih dari keterkejutan mereka bertukar pandang dan mata mereka berubah serius. Pada saat ini, jika ada yang masih memperlakukan Mu Chen sebagai manusia biasa-biasa saja, maka mereka akan terlalu bodoh. Cara yang dia gunakan untuk menghadapi Qin Xuan dan langsung mengalahkan Jiang Ya membuat mereka semua merasa dingin di hati mereka. Di dasar batu, ketika sesepuh dari 9 klan Netebert melihat pemandangan ini, mereka terdiam. Bahkan penatua berjubah biru, yang berbicara dengan jijik untuk Mu Chen, memiliki wajahnya bergantian antara hijau dan putih dan dia tidak bisa lagi membantahnya. 9 Neter dalam hati merasa lega dan hatinya melonjak dengan rasa terima kasih. Sepertinya Mu Chen sudah siap sebelum datang ke klan 9 Netebert. Paling tidak, dia belum pernah melihat dua arai spiritual yang kuat sebelumnya. Selanjutnya, kekuatan Mu Chen telah tumbuh sekali lagi, melangkah ke alam penguasa kelas 6, yang memberikan kekuatannya dorongan besar. Melihat siluet ramping dan muda, dia merasakan sedikit komplikasi di hatinya. Tidak tahu kapan, pemuda yang bijaksana di bawah tekanannya telah mencapai titik di mana dia bisa berdiri berdampingan dengannya. Mungkin tidak lama dari sekarang, pemuda ini akan melampaui dirinya. Hanya memikirkannya, Nine Nether melirik ayahnya di sebelahnya. Yang terakhir tidak memiliki emosi di wajahnya selama seluruh pertandingan. Namun, karena pemahamannya tentang ayahnya, dia bisa merasakan bahwa mata Patriark Tian Huang telah berubah lebih dalam pada saat ini. Mu Chen jelas telah melakukan pertempuran ini dengan indah sampai-sampai seseorang yang menuntut seperti Patriark Tian Huang tercengang dan tidak bisa menyalahkannya. Di bawah segudang tatapan, Mu Chen berdiri di grid solar unding body dan menatap Jiang Ya, yang telah terlempar keluar dari lapangan dengan kilatan kejutan di matanya. Kekuatan arai pedang spiritual Azurel Lotus sedikit melebihi harapannya. Ini adalah arai spiritual kelas bumi peringkat atas yang sangat mengancam penguasa kelas 6 manapun. Tetapi bagi Jiang Ya, seseorang yang telah menyentuh alam penguasa kelas ke-7, kekuatannya lebih kuat dari puncak alam penguasa kelas 6 yang normal. Oleh karena itu, Mu Chen tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Jiang Ya dengan langkah itu, tapi hasilnya jelas lebih baik dari yang dia duga. Satu-satunya kelemahan arai spiritual adalah waktu untuk memasangnya, tetapi kekuatannya pasti sangat kuat. Bahkan arai spiritual kelas bumi berada pada level ini, jadi dia bertanya-tanya, seberapa mengejutkan kekuatan arai spiritual kelas surga. Kekuatan arai spiritual semacam itu mungkin adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas ke-7 yang asli harus membayar harga yang cukup mahal saat menghadapinya. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Mu Chen dengan cepat menenangkan hatinya dan berbalik untuk melihat Qin Xuan dengan tenang. Pada saat ini, lebih dari setengah rantai yang terikat pada Qin Xuan telah tersebar. Burung 9 Netherfrost juga mulai membebaskan diri, karena kekuatan ofensif arai Skynet tidak kuat, tetapi unggul sebagai pengekangan. Selanjutnya, itu tidak bisa menahan Qin Xuan terlalu lama. Bagaimanapun, yang terakhir sudah menjadi ahli yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa kelas ke-7 dan arai Skynet hanyalah arai spiritual kelas bumi. Namun, dalam pertarungan antara para ahli, periode waktu ini cukup untuk membunuh lawan ribuan kali. Merasakan tatapan Mu Chen diarahkan, Qin Xuan tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, yang pertama memiliki ekspresi tenang, yang membuatnya merasa takut. Sekarang, hanya kita berdua. Mu Chen berdiri di atas kepala grid solar unding body dan memberi Qin Xuan senyuman, lalu menginjak kakinya. The grid solar unding body meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan sekali lagi dan 5 matahari keemasan yang menyala-nyala meletus saat cairan emas mengalir ke telapak grid solar unding body, membentuk tombak emas besar. Perlahan mengangkat tombak dan mengarahkannya ke Qin Xuan dengan penindasan yang mengerikan terpancar darinya. Ketika Qin Xuan melihat adegan ini, wajahnya mau tak mau berubah sedikit jelek. Maaf soal ini, Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak memberi Qin Xuan waktu lagi untuk membebaskan diri dari pengekangan Skynet Array. Menggenggam tombak, dia melepaskan serangan yang menakutkan dan dengan cepat mengakhiri pertempuran ini. Ledakan,
Ketika Mu Chen berbicara, cahaya keemasan mendominasi dari grid solar Unding Body dan hanya dalam beberapa saat, itu sudah mendekati Qin Xuan ketika tombak emas dengan kejam menusuk. Riak emas berfluktuasi, yang menyebabkan ruang retak di bawah tombak dan bekas yang dalam tertinggal di tanah di bawah. Cahaya keemasan dengan cepat meluas di mata Qin Xuan saat dia menggertakkan giginya dan menginjak kakinya. Burung 9 meter frost di bawah kakinya berteriak dengan tajam saat menghembuskan es biru tua. Uff, uff, Qin Xuan telah memuntahkan seteguk esensi darah dengan cahaya spiritual yang berkedip-kedip. Itu dengan cepat menyatu dengan es. Seketika suhu di wilayah ini anjlok dan cahaya biru tua meledak, membentuk kulit penyu yang ditutupi dengan rune es kuno sebelum Qin Xuan. Perlindungan kura-kura hitam, ledakan. Ketika kulit kura-kura biru tua terbentuk di hadapannya, tombak emas telah tiba dan membawa kekuatan penghancur yang menyerang cangkang itu. Ledakan, gelombang kejut yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak, menyebabkan tanah di bawah retak. Itu tampak seolah-olah ada matahari terik yang terbit dari tabrakan antara tombak dan cangkang. Ketika matahari yang terik naik, tombak emas di tangan grid solar Unding Body mulai memiliki retakan yang menutupinya. Itu akhirnya tidak tahan dengan kekuatan balasan dan mulai pecah. Namun, ketika tombak emas hancur, kulit kura-kura es biru tua itu juga hancur. Pada saat itu ketika tombak dan cangkang hancur pada saat yang sama, mata Mu Chen bersinar dengan cahaya dan, pada saat berikutnya, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, dengan paksa keluar dari gelombang kejut. Pada saat itu ketika siluet Mu Chen dibebankan, pengekangan di sekitar Qin Xuan telah hancur dari gelombang kejut. Tak lama setelah itu, dia meledak tanpa ragu-ragu dan busur es besar muncul di tangannya sekali lagi. Ketika busur itu muncul, dia langsung menariknya dengan maksimal. Gerakannya sealami air yang mengalir dan sangat deras. Sedemikian rupa sehingga sebelum bayangan yang disebabkan oleh tindakannya memudar, panah besar dengan jejak darah juga terkondensasi di haluan dan memancarkan aura yang bahkan bisa membekukan atmosfer. Berderak, jari Qin Xuan menarik busur secara maksimal dan tepat ketika dia akan menembaknya, sesaat sebelum dia melepaskan busur, matanya tiba-tiba berkontraksi karena dia melihat ruang berfluktuasi di depannya dan jari ramping bersinar dengan cahaya spiritual, muncul di hadapannya tanpa tanda apapun dan dengan lembut menyentuh bagian tengah alisnya. Dengan demikian, jarinya yang hendak melepaskan busur langsung membeku. Siluet Mu Chen muncul di hadapan Qin Xuan dengan jarinya menyentuh bagian tengah alisnya, menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sama sekali mengabaikan panah yang hanya beberapa inci darinya. Qin Xuan membeku saat dia melihat Mu Chen. Mereka berdua bertukar pandang dan pada saat ini, tangan yang pertama sedikit gemetar. Itu karena dari tatapan yang terakhir, dia bisa tahu bahwa saat dia melepaskan tali busurnya, jari Mu Chen akan menembus otaknya terlebih dahulu. Mu Chen pasti tidak akan ragu sedikit pun. Di luar alun-alun, banyak orang terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini dan mereka menahan napas. Siapa yang mengira pertempuran ini akan penuh dengan bahaya? Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, tatap muka berlangsung selama 10 menit sebelum Qin Xuan akhirnya tidak bisa menahan tekanan lagi dan menghela nafas tanpa daya, sebelum panah di haluan berangsur-angsur memudar. Kamu telah menang. Qin Xuan menatap Mu Chen saat dia berkata dengan pahit. Dia tahu bahwa meskipun pemenang dari konfrontasi ini tampaknya tidak dapat dibedakan, dia tahu bahwa saat dia melepaskan busurnya, Mu Chen akan membunuhnya. Jika ini adalah deathmatch asli, maka Mu Chen akan membunuhnya tanpa ragu-ragu sejak lama. Mendengar kata-kata Qin Xuan, baru kemudian senyum muncul di wajah Mu Chen saat dia perlahan menarik tangannya dan menangkupkan tinjunya ke arah yang pertama. Terima kasih telah mengizinkanku. Suaranya lembut dan dengan senyum tampan di wajahnya, dia tampak tidak berbahaya, tapi Qin Xuan, yang secara pribadi menyaksikan kemampuan bertarung Mu Chen, tahu bahwa di balik senyumnya yang tidak berbahaya itu, ada cara yang tegas dan tajam. Manusia yang dapat membentuk ikatan bloodlink dengan yang mulia 9 meter ini tidak selemah dan tidak berguna seperti yang mereka semua pikirkan. Sarana yang dia miliki bukanlah sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Selanjutnya, Qin Xuan merasa bahwa Mu Chen pasti menahan diri dari konfrontasi sebelumnya, yang membuatnya merasa kedinginan di hatinya. Jika Mu Chen habis-habisan tanpa menahan diri, lalu bagaimana hasilnya? Orang ini pasti luar biasa. Qin Xuan menghela nafas, karena seseorang yang sebangga dia juga tidak bisa membantu memberikan evaluasi seperti itu kepada Mu Chen. Sama seperti Qin Xuan menghela nafas dalam hatinya,
Mu Chen mundur 2 langkah dan menghadapi Patriark Tian Huang, yang duduk di tempat terdepan, di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya dan tersenyum ringan. Patriark Tian Huang, tidak sopan bagi junior ini untuk menolak kuota terakhir. Bab 974 Mo Feng dan Mo Ling. Patriark Tian Huang, tidak sopan bagi junior ini untuk menolak kuota terakhir. Suara Mu Chen bergema dari alun-alun, yang menarik tatapan rumit yang tak terhitung banyaknya. Tapi kali ini, tidak ada orang yang keluar untuk membantah kata-katanya. Itu karena, tidak hanya kinerja Mu Chen meyakinkan mereka, bahkan para sesepuh yang sebelumnya menemukan kesalahan dengan Mu Chen kehilangan kata-kata. Jelas, mereka tidak pernah mengira Mu Chen akan mengalahkan Qin Xuan dan Jiang Ye sendirian. Mu Chen ini benar-benar memenuhi syarat untuk mewakili klan 9 Netebert kami di asal binatang surgawi. Beberapa klan dari klan 9 Netebert dalam hati mengangguk. Dari tampilan kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen sebelumnya, mungkin hanya Mo Feng dan Nine Nether yang bisa mengunggulinya. Momen penting adalah bahwa kultivasi Mu Chen hanya di alam penguasa kelas 6, sedangkan Mo Feng telah melangkah ke alam penguasa kelas 7 untuk beberapa waktu. Sementara 9 Nether telah membuat terobosan setelah menerima kekuatan warisan setelah kembali ke dunia klan. Dengan demikian, Mu Chen memiliki potensi yang sangat besar dan jika dia bisa membuat terobosan di Divine Beast Origin dan melangkah ke alam penguasa kelas ke-7, dia bahkan mungkin mampu melawan jenius manapun yang dia temui di Divine Beast Origin. Di dasar batu, sesepuh melihat diskusi klan dan mereka bertukar pandang, hanya untuk tersenyum pahit. Penatua Tianque menarik pandangannya dari Mu Chen, sebelum melihat Penatua berjubah biru, yang telah menentangnya, sambil tersenyum. Penatua King, saya yakin Anda tidak akan menentangnya lagi, kan? Wajah Elder King berganti-ganti antara hijau dan pucat dan hanya setelah beberapa saat, dia berkata, kekuatan orang ini cukup bagus, tapi bagaimanapun juga, dia masih manusia. Bukankah itu sedikit tidak pantas baginya untuk memasuki Divine Beast Origin? Meskipun dia adalah manusia, dia telah membentuk Bloodling Bond dengan Nine Nether, jadi tidak akan ada masalah baginya untuk memasuki Divine Beast Origin. Kata Penatua Tianque. Penatua King terdiam saat dia melihat ekspresi senyum Penatua Tianque sebelum melambaikan lengan bajunya. Berharap dia tidak akan menjadi biasa-biasa saja di Divine Beast Origin. Penatua Tianque tidak marah oleh Penatua berjubah biru, tetapi melihat ke arah Patriark Tian Huang, menunggu keputusan terakhirnya. Patriark Tian Huang memiliki ekspresi tenang dengan tangannya dengan lembut membelai sandaran tangan kursi dan berkata setelah beberapa saat, klan 9 Netebertku adalah salah satu yang menepati janji kita. Karena Anda telah mengalahkan Jiang Ye dan Qin Xuan, maka kuota keempat dari asal binatang surgawi klan saya akan menjadi milik Anda. Mendengar kata-kata Patriark Tian Huang, Mu Chen merasa sangat lega di hatinya. Meskipun asal binatang surgawi adalah peluang besar baginya, satu hal yang dia lihat dengan sangat penting di dalam hatinya adalah membantu Nine Nether menyelesaikan masalah garis keturunannya yang terkontaminasi karena ikatan tautan darah mereka. Garis keturunan Nine Nether terkontaminasi karena dia dan jika dia tidak bisa membantu Nine Nether menghilangkan ketidakmurnian itu, hati nuraninya akan gelisah. Terima kasih banyak untuk ini, Patriark Tian Huang. Mu Chen menangkupkan tinjunya saat dia dengan hormat mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa, setidaknya dari pandangan itu, dia telah menekan masalah garis keturunan 9 Nether yang terkontaminasi karena Bloodling Bond mereka, yang merupakan hasil terbaik, karena dia tidak harus meninggalkan domain Great Haven Laudan. Di saat yang sama, Nine Nether tidak harus berada dalam situasi yang sulit dan terjebak di antara dia dan klannya. Patriark Tian Huang memandang Mu Chen dari atas dan senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya, yang sebelumnya tanpa ekspresi. Saya paling puas dengan kenyataan bahwa Anda ada di sini. Hanya titik ini saja, itu bahkan tidak ada bandingannya dengan Anda mengalahkan Jiang Ye dan Qin Xuan. Mu Chen langsung tercengang ketika mendengar kata-kata Patriark Tian Huang. Jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian sebagai seorang pria dan hanya tahu bagaimana bersembunyi, maka bahkan jika kamu memiliki bakat yang hebat, kamu tidak akan bisa mencapai apapun di masa depan. Mata Patriark Tian Huang tumbuh dalam saat dia memeriksa Mu Chen dengan sedikit kepuasan. Meskipun saya jarang membuat keputusan paksa untuk Nine Nether, jika Anda tidak muncul di sini seperti yang dijanjikan, maka saya pasti akan memutuskan ikatan Bloodling antara Anda dan Nine Nether. Pada saat itu, dimanapun Anda bersembunyi, klan 9 Netebert saya akan mencari Anda. Namun,
Apa yang membuatku bersukacita adalah aku tidak harus menggunakan cara seperti itu dan penglihatan Nine Nether kali ini cukup bagus. Saat dia berbicara, Patriark Tianhuang dengan lembut menganggukkan kepalanya dan pengakuan yang dia miliki untuk Mu Chen dalam nada suaranya jelas. Sesepuh sekitarnya juga melihat Mu Chen dengan cahaya aneh di mata mereka setelah mendengar kata-kata Patriark Tianhuang. Mereka paling memahami wawasan Patriark Tianhuang, hanya ada beberapa di antara generasi muda di klan yang dapat diakui oleh Patriark Tianhuang. Dilihat dari kata-kata Patriark Tianhuang, dia tampaknya sangat puas dengan Mu Chen. Berdiri di sisinya, Nine Nether juga menatap ayahnya dengan tidak percaya, karena dia tidak pernah berharap dia memberi Mu Chen evaluasi seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menepuk dadanya. Untungnya, Mu Chen tidak meninggalkan domain Great Havenlaw seperti yang dia katakan padanya. Jika tidak, saat ayahnya memiliki kebencian padanya, dan dengan karakternya yang keras kepala, akan sulit baginya untuk menerima Mu Chen lagi. Adapun Bloodling Bond mereka, akan lebih mustahil baginya untuk menerima. Memikirkannya saja, Nine Nether mau tak mau melirik Mu Chen dan menyadari bahwa yang terakhir juga melihat ke atas. Ketika dia melihat ketakutan yang tersisa di matanya, Mu Chen menyeringai. Mengenai saran Nine Nether sebelumnya, dia tidak menyalahkannya, dia juga tidak punya alasan untuk itu. Motif Nine Nether murni karena pertimbangannya. Lagi pula, tidak ada yang mengira sejak awal bahwa Mu Chen benar-benar bisa mendapatkan kuota terakhir, berhasil mengambil daging dari Jiang Ya dan Qin Xuan. Patriark Tianhuang tampaknya tidak memperhatikan perubahan tatapan antara Mu Chen dan Nine Nether. Dia dengan samar berkata, selanjutnya, asal binatang surgawi adalah tanah berharga dari alam binatang spiritual kita, dengan banyak peluang yang ada di dalamnya. Namun, itu juga mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, klan Fin telah menghancurkan asal binatang surgawi, dan pada saat yang sama, telah mengalami invasi dari klan Fin. Jadi, bahkan jika Divine Beast Origin tidak menghilang, sulit untuk mengatakan apakah ada sesuatu di dalamnya yang dipelihara oleh Evil Aura. Mu Chen menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Patriark Tianhuang. Setelah datang ke wilayah utara, itu bukan pertama kalinya dia berhubungan dengan aura jahat dari klan Fin. Oleh karena itu, dia tahu betapa sulitnya menghadapi energi yang bukan milik dunia seribu besar ini. Tentu saja, faktor paling berbahaya dari asal binatang surgawi berasal dari para jenius dari klan binatang spiritual dan surgawi lainnya. Itu karena, untuk memperjuangkan peluang itu, ada banyak tulang yang tersisa di Divine Beast Origin dari para jenius dari seluruh ribuan atau ribuan tahun terakhir. Petik 2. Mu Chen menganggukkan kepalanya sekali lagi. Dia sudah mengalami betapa kuatnya para jenius dari klan binatang spiritual dan surgawi yang memiliki fondasi kuat itu. Mengenai Jiang Ya dan Qin Xuan, salah satu dari mereka lebih kuat dari Pangeran Netherworld atau Fang Yi dan keduanya tidak dianggap yang terkuat di antara klan 9 Netherbird. Jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya para jenius yang berada di level yang sama dengan klan 9 Netherbird itu. Jika dia berhasil membantu Nine Nether mendapatkan Divine Blood dari Unding Bird, maka dia pasti tidak akan bisa menghindari kompetisi yang brutal, tapi tidak peduli betapa sulitnya itu, dia harus melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, Nine Nether telah membantunya terlalu banyak, dan sekarang, sudah waktunya baginya untuk membantunya. Dari klan kami, masih ada 3 orang selain kamu yang memasuki Divine Beast Origin. Patriark Tianhuang mengalihkan pandangannya ke arah Nine Nether, yang berada di sisinya. Dan Nine Nether adalah salah satunya. Adapun 2 lainnya, kamu harus mengenal mereka. Mendengar kata-katanya, Mu Chen merasakan sedikit rasa ingin tahu di hatinya. Lagi pula, dia tahu betapa berharganya kuota di klan 9 Netherbird, jadi dia ingin melihat orang seperti apa 2 jenius lainnya yang mendapatkan kuota itu. Suara mendesing. Ketika Patriark Tianhuang selesai berbicara, ada 2 garis cahaya yang terbang di atas dan 2 orang dengan cepat muncul di alun-alun ini, membungkuk hormat ke arah Patriark Tianhuang. Mu Chen mengarahkan tatapan penasarannya. Itu adalah pria dan wanita, pria itu ramping dan tinggi, memiliki wajah yang sangat tampan, tetapi dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada tanggapan darinya, bahkan saat Mu Chen sedang memeriksanya. Dia telah mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, tampak seperti serigala tunggal yang mengusir orang lain ribuan mil jauhnya. Tetapi meskipun memiliki ekspresi acuh tak acuh, Mu Chen merasakan tekanan kuat yang datang darinya.
Sebuah tekanan yang dia tidak bisa menahan untuk mengontraksikan matanya saat melihatnya. Kekuatan orang ini bisa dibandingkan dengan Raja Asura. Jelas, pria acuh tak acuh ini telah melangkah ke alam penguasa kelas 7. Berdiri di samping orang itu adalah seorang wanita berpakaian ungu mungil. Dia memiliki penampilan yang cantik dengan kuncir kuda dan memancarkan aura keaktifan dan kemudaan. Merasakan tatapan Mu Chen, dia menoleh dan terkekeh, lalu memeriksa Mu Chen dengan tatapan ramah. Nama saya Mo Ling, dia kakak laki-laki saya, Mo Feng. Kami telah melihat pertempuran Anda sebelumnya, Anda kuat. Mo Ling melambaikan tangan kecilnya ke arah Mu Chen dan memperlihatkan gigi taringnya yang putih seperti mutiara sambil tertawa kecil. Terima kasih. Mu Chen menjawab dengan senyum ramah, tetapi di dalam hatinya, dia agak terkejut. Mo Feng memiliki kekuatan yang mengejutkan dan dia seharusnya menjadi jenius yang bisa dibandingkan dengan 9 neter di klan 9 Netehbert. Tapi kultivasi Molong hanya di alam penguasa kelas 6, dia bahkan lebih lemah dari Jiang Ya dan Qin Xuan, jadi bagaimana dia bisa berada di antara 4. Sementara Mu Chen sedikit bingung di dalam hatinya, Mo Feng berbalik dan melirik Mu Chen. Karena kamu telah mendapatkan kuota, maka kami adalah rekan di Divine Beast Origin. Saya harap kita bisa saling membantu saat itu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ramah, ketidakpedulian di wajahnya tetap tidak berubah. Perasaan tidak harmonis itu langsung membuatnya merasa canggung, tapi dia bisa merasakan bahwa Mo Feng tidak menentangnya, itu pasti karakternya. Kakakku selalu seperti ini, jangan pedulikan dia. Khawatir bahwa Mu Chen akan salah paham, Mo Ling dengan cepat menjelaskan. Tidak apa-apa, Mu Chen tersenyum untuk mengungkapkan pengertiannya. Dia agak ingin tahu tentang dua saudara kandung selama pertemuan pertama mereka, setidaknya mereka jauh lebih mudah untuk diajak bicara daripada Jiang Ya dan Qin Xuan. Di dasar batu, ketika Patriark Tian Huang melihat kedua pihak saling mengenal, dia menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya, sebelum suaranya yang lugas bergema. Mu Chen, kamu akan tinggal di sini. 10 hari dari sekarang, Divine Beast Origin akan terbuka dan pada saat itu, kalian berempat akan mewakili klan 9 Netehbert kami dan menuju Divine Beast Origin. Mendengar kata-katanya, Mu Chen, Mo Feng, Mo Ling, serta Nine Nether menangkupkan tinju mereka. Dimengerti, Patriark, bab 975 memasuki asal binatang surgawi. Ketika Mu Chen mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan, kuota terakhir telah sepenuhnya jatuh ke tangannya. Dalam beberapa hari mendatang, dia tidak pergi tetapi tinggal di alam 9 Nether, menunggu pembukaan asal binatang surgawi. Selama hari-hari dia tinggal di alam 9 Nether, Mu Chen telah mendapatkan tempat tinggal, dipimpin oleh 9 Nether, dan mengurung diri tanpa keluar, berkonsentrasi pada kultivasinya untuk menyesuaikan keadaannya sendiri. Bagaimanapun, dia jelas bahwa meskipun dia telah menunjukkan kekuatannya dalam pertarungannya dengan Jiang Ya dan Qin Xuan, masih tidak mungkin bagi mereka untuk menerima orang luar seperti Mu Chen begitu cepat. Oleh karena itu, Mu Chen tidak bisa diganggu untuk bootlick, jadi dia tinggal di sana dan fokus pada kultivasinya, bertujuan untuk dapat membantu Nine Nether mendapatkan darah surgawi burung abadi di asal binatang surgawi. Lagi pula, dia tidak datang ke klan 9 Netehbert untuk menjalin persahabatan, tetapi hanya murni membantu 9 Nether. Jadi selama hari-hari dia tinggal di alam 9 Nether, dia tidak melakukan kontak dengan klan-klan 9 Netehbert. Nine Nether adalah satu-satunya yang biasanya dia hubungi setiap kali dia memberitahu dia informasi tentang Origin Beast Divine. Waktu berlalu sangat cepat dan tanpa dia sadari, 10 hari telah berlalu. Ketika sinar matahari pertama dari hari ke-10 bersinar ke Gunung 9 Nether yang megah, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya di dalam ruangan dan pupil hitamnya bersinar dengan tajam. Mu Chen melihat keluar jendela dan sedikit ekspresinya berubah, sebelum siluetnya melintas ke halaman. Tidak jauh dari sana, ada siluet indah yang dengan cepat berjalan sebelum berhenti di halaman, itu tentu saja 9 Nether. Ayo pergi, asal binatang surgawi akan segera muncul. Nine Nether mendarat di tanah dan menatap Mu Chen dengan senyum menyihir di wajahnya yang sangat indah. Setelah berurusan dengan masalah dari Bloodling Bond mereka, Nine Nether jelas terlihat lebih nyaman. Dia tidak lagi seperti masa lalu, dipenuhi dengan kekhawatiran di hatinya setiap saat. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak berbicara, tetapi terbang ke langit sebelum dengan cepat berjalan menuju Gunung 9 Nether di bawah pimpinan Nine Nether. Sepanjang jalan, ada steak yang tak terhitung banyaknya juga.
Mereka adalah anggota klan 9 Netebert yang bergegas menuju puncak gunung. Meskipun kuota untuk Origin Beast Divine sangat sedikit jumlahnya, klan ini masih memiliki kerinduan untuk melihat Divine Beast Origin. Mereka berdua dengan cepat melakukan perjalanan dan sekitar 10 menit kemudian, mereka masuk ke wilayah puncak gunung sebelum turun ke puncak. Puncaknya ditutupi dengan banyak orang pada saat ini, dengan Patriark Tian Huang dan sesepuh berdiri di tengah alun-alun, dan Mandala berdiri di sampingnya. Dibandingkan dengan Mu Chen, klan 9 Netebert sangat sopan saat merawat Mandala. Terlepas dari apapun, dia adalah alam penguasa bumi besar yang asli dan dengan kekuatannya, belum lagi klan 9 Netebert, dia bisa dengan mudah menjadi VIP bahkan di kekuatan kuat dunia 1000 besar. Sebelum Patriark Tian Huang, Mo Feng dan Mo Ling sudah tiba. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen dan Nine Nether mendarat di samping Mo Feng, yang dia acuh tak acuh, memiliki ekspresi seolah-olah tidak ada yang penting baginya. Mo Ling, bagaimanapun, memberi Mu Chen senyum muda dan hidup. Ketika Patriark Tian Huang melihat mereka berempat berkumpul, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya, sebelum mengangkatnya dan melirik ke langit, lalu dengan samar berkata, asal Divine Beast akan segera muncul. Saya akan merobek ruang bersama dengan tetua dan Anda berempat akan mengambil kesempatan itu untuk masuk. Petik 2. Ketika mereka berempat mendengar kata-katanya, mereka semua mengangguk. Patriark Tian Huang melirik Mu Chen sebelum berkata, asal Divine Beast berada di ruang hampa dengan celah ruang kacau yang mendatangkan malapetaka. Jika kalian tersapu di dalamnya, kalian pasti akan mati. Anda belum pernah memasuki Divine Beast Origin, jadi Anda memiliki pemahaman yang rendah tentangnya. Setelah Anda masuk, tetap dekat dengan Nine Nether setiap saat. Ya, Mu Chen mengangguk. Dia telah mempertimbangkan untuk melewati sedikit situasi berbahaya selama beberapa tahun terakhir ini, jadi dia memahami bahaya yang terkandung dalam asal binatang surgawi. Jadi, dia secara alami tidak akan bodoh. Patriark Tian Huang tidak berbicara tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, menunggu kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan. Mandala berjalan menuju Mu Chen dan tersenyum. Setelah kamu pergi ke Divine Beast Origin, aku akan kembali ke Great Havenlau Domain. Ketika Anda berhasil keluar, klan 9 Netebert akan mengirim Anda kembali ke alam utara. Petik 2. Setelah membicarakannya, dia berhenti sebelum melanjutkan, setelah kamu pergi, aku akan menggunakan Starlight Demon Suppression Pyramid untuk merasakan lokasi istana surga kuno untuk mendapatkan informasi akurat sebanyak mungkin untukmu ketika kamu kembali. Dia tahu bahwa alasan mengapa Mu Chen datang ke alam utara adalah untuk metode evolusi tubuh abadi matahari besarnya yang tersembunyi di istana surga kuno. Karena dia telah menerima begitu banyak bantuan dari Mu Chen, itu wajar baginya untuk membantunya juga. Terima kasih. Seperti yang dia duga, ketika mendengar kata-katanya, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan perasaan bersemangat, bahkan dengan karakternya. Tubuh abadi primordial terlalu penting baginya, jadi apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan metode evolusi di istana surga kuno. Aku telah menerima bantuan darimu, jadi wajar bagiku untuk membalasnya. Mandala tersenyum sebelum ekspresinya berubah serius. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa saat istana surga kuno muncul, benua Skylaw akan sangat terguncang. Pada saat itu, bahkan saya tidak yakin tentang berapa banyak kekuatan yang akan ditarik dan kompetisi akan menjadi salah satu yang jauh melampaui imajinasi Anda. Petik 2. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang menargetkan metode evolusi untuk Great Solar Unding Body. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia mengernyitkan matanya saat dia melihat ekspresi serius Mandala dan mengingat informasi yang dia katakan padanya di masa lalu. Di dunia ini, dia bukan satu-satunya yang mengolah tubuh abadi matahari besar. Ada juga orang-orang beruntung lainnya yang memperoleh metode kultivasi untuk Great Solar Unding Body, dan mereka secara alami adalah orang-orang yang benar-benar menakjubkan. Pada saat yang sama, mereka akan menjadi hambatan terbesar Mu Chen dalam mendapatkan tubuh abadi primordial. Terlepas dari berapa banyak orang di sana yang mengolah tubuh abadi matahari besar, hanya akan ada satu orang yang mendapatkan tubuh abadi primordial. Kebrutalan kompetisi pasti akan melebihi imajinasi Mu Chen. Itu adalah survival of the fittest, di mana yang lemah menjadi nutrisi bagi yang kuat. Memperoleh Great Solar Unding Body adalah kesempatan besar bagi Mu Chen dan, pada saat yang sama, merupakan bahaya besar. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat naik ke puncak di antara generasi muda wilayah utara, tetapi itu masih jauh dari cukup. Mandala berkata dengan serius. Mu Chen mengangguk,
wilayah utara hanya sebagian dari benua Skylaw. Belum lagi tentang benua lain, bahkan di antara generasi muda dari klan 9 Netebird saja, budidaya alam penguasa kelas 6 tidak terlalu luar biasa. Jadi dia secara alami mengerti bahwa itu masih belum cukup baginya untuk bersaing mendapatkan kesempatan di Istana Surga Kuno dengan kekuatannya saat ini. Aku tahu. Mu Chen dengan sungguh-sungguh menatap Mandala dan perlahan menganggukkan kepalanya. Jika dia berhasil menerobos ke alam penguasa kelas ke-7 di asal binatang surgawi dan mencapai tingkat kedua dari fisik naga Phoenix, maka dia tidak perlu takut, bahkan jika dia menghadapi penguasa kelas 8, dan hanya mereka yang dengan budidaya itu bisa dianggap sebagai ahli di benua Skylaw. Dia tahu bahwa Mandala mengingatkannya untuk tidak lengah. Meskipun dia belum pernah bertemu lawan-lawannya yang juga telah mengolah Grid Solar Unding Body, dia bisa membayangkan bahwa mereka benar-benar jenius. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengolah tubuh abadi matahari besar sedemikian rupa. Ketika Mandala melihat jawabannya, dia tidak lagi berbicara, tetapi berbalik dan pergi. Mu Chen melihat siluet Mandala dan tatapannya berubah lebih serius. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia bisa menemukan Istana Surga Kuno, dia seharusnya bisa mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Tapi Mandala telah memberinya panggilan untuk membangunkan. Jika dia tidak cukup kuat, maka bahkan jika dia menemukan metode evolusi, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Sepertinya aku pasti memiliki panen di Divine Beast Origin kali ini. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan tatapannya berubah tajam. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, persaingan yang akan dia hadapi akan lebih brutal dan dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Berdengung, saat Mu Chen menjadi tegas di dalam hatinya, badai tiba-tiba muncul di wilayah ini dan dia mengangkat kepalanya, sebelum dia melihat fluktuasi di langit. Cincin beriak telah menyebar tanpa henti. Ketika riak-riak itu muncul, pemandangan kuno yang tak terhitung jumlahnya melintas di masa lalu yang dipenuhi dengan aura sunyi. Sekarang, melihat ini, Patriark Tian Huang, yang telah menunggu untuk waktu yang lama, segera berteriak dan seberkas cahaya sejuta kaki meledak dari hatinya, sebelum seekor burung merah besar dapat samar-samar terlihat dalam seberkas cahaya dengan nyala api yang sangat deras bisa membakar langit dan bumi. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat itu ketika Patriark Tian Huang bergerak, tetua dari 9 Netebird Claw juga segera pindah. Seketika, garis-garis cahaya membubung ke langit dan menghantam ruang itu. Seiring dengan banyak penguasa bumi yang bergerak, ruang perlahan-lahan terkoyak dan sepetak kegelapan bisa terlihat di ruang angkasa, bersama dengan aura sunyi yang sangat kuno yang tersapu. Ketika aura memudar, tampaknya ada auman binatang yang tak terhitung banyaknya yang bergema dari kegelapan kuno. Pergi, pembuluh darah muncul di lengan Patriark Tian Huang. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke mereka berempat dan meraung. Mo Feng meraih Mo Ling dan menyerbu, sedangkan Nine Nether meraih Mu Chen. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang ke langit, sebelum mereka menembak ke ruang yang retak tanpa ragu-ragu. Ledakan, pada saat itu ketika mereka berempat memasuki ruang yang retak, keretakan spasial kacau yang mengerikan muncul dan stake yang dibentuk oleh serangan penguasa bumi mulai hancur. Sungguh keretakan spasial yang mengerikan. Mereka berempat berhenti dan tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat ke ruang yang hilang. Bahkan dengan begitu banyak dari mereka bergabung bersama, mereka hanya bisa merobek celah di ruang untuk waktu yang singkat. Patriark Tian Huang dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah mereka berempat menghilang, lalu dalam hati menghela nafas. Di tempat itu dengan persaingan yang brutal, tidak ada yang tahu apakah klan 9 Netebird mereka bisa mendapatkan kesempatan. Bagaimanapun, klan 9 Netebird mereka hanya bisa kembali dengan kekalahan di masa lalu. Kami hanya bisa menunggu dan berharap mereka bisa kembali dengan selamat kali ini. Bab 976 Pasta Darah Spiritual. Di ruang gelap ini, kegelapan sepertinya bahkan bisa melahap atmosfer, yang akan membuat orang lain merasa sangat tertekan dan berat. Suara mendesing. Namun, dalam kegelapan yang tak seorang pun tahu berapa lama itu berlangsung, pecah pada saat ini dan riak berfluktuasi dalam kehampaan saat retakan kecil samar-samar muncul dengan beberapa garis cahaya yang melesat keluar dan muncul dalam kegelapan ini. Keempat siluet berdiri di angkasa, diselimuti oleh energi spiritual, dan mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah melihat bahwa tidak ada gerakan abnormal, baru kemudian cahaya spiritual di sekitar mereka mulai melemah. Saat cahaya spiritual melemah,
siluet mereka secara bertahap terungkap, dan secara alami, mereka adalah Mu Chen, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling yang berasal dari Gunung Nine Nether. Ini adalah asal binatang surgawi. Mu Chen agak terkejut dengan ruang hitam dan kosong ini, karena di mana-mana dalam pandangannya semuanya gelap, itu tidak terlihat seperti asal binatang surgawi. Asal Divine Beast ada di kehampaan ini. Nine Nether melihat sekeliling dengan ekspresi muram, sebelum melihat ke kejauhan dan merenung sebentar. Energi spiritual akan dilenyapkan oleh kegelapan dalam kehampaan ini. Jadi jika kita tinggal dalam kekosongan ini terlalu lama, bahkan energi spiritual kita secara bertahap akan larut dan kita akan terjebak di sini. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia terkejut sebelum dia segera menganggukkan kepalanya. Secara alami, dia merasakan bahwa energi spiritual yang terpancar dari tubuhnya larut dengan kecepatan yang sangat cepat. Faktor yang paling menakutkan adalah energi spiritual tidak dapat diserap dalam kehampaan ini. Dengan demikian, menyebabkan energi spiritual di tubuhnya terus-menerus larut dan dia tidak dapat memulihkannya. Jika ini terus berlanjut, energi spiritual kita akan larut bahkan sebelum kita menemukan asal binatang surgawi. Mu Chen mengerutkan kening. Meskipun dia agak terkejut dengan ini, dia tidak panik karena Nine Nether dan yang lainnya pasti sudah siap dengan pengetahuan klan mereka tentang tempat ini. Seperti yang diharapkan Mu Chen, Mo Ling terkekeh. Kakak Mu Chen, jangan terlalu cemas. Kami sedang menunggu perjalanan kami datang, maka kami akan dapat melewati kekosongan ini dan mencapai asal binatang surgawi. Petik 2. Mengendarai. Mu Chen tertegun dengan keraguan di hatinya. Bahkan kehidupan tidak dapat dipertahankan dalam kehampaan ini, jadi dari mana datangnya perjalanan itu? Meskipun Mu Chen bingung di dalam hatinya, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Bagaimanapun, yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti mereka, dan saat dia memikirkan hal ini, hatinya menjadi tenang saat dia menunggu dengan tenang. Mereka tidak menunggu lama dan tatapan Mu Chen berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kiri dan melihat riak berfluktuasi dalam kegelapan. Setelah itu, dia terkejut melihat batu besar yang berukuran kira-kira 100 kaki bergerak diam-diam menembus kegelapan, seperti meteorit yang menyerbu ke arah mereka. Itu perjalanan kita, Nine Nether tersenyum ke arah Mu Chen sambil melanjutkan, setelah duduk di atasnya, kita hanya perlu mengubahnya beberapa kali dan kita akan mencapai kekosongan yang menampung asal binatang surgawi. Mu Chen membuka mulutnya, tapi dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka harus menggunakan metode aneh seperti itu untuk menemukan asal binatang surgawi. Untungnya dia memiliki seseorang yang memimpinnya, jika tidak, dia mungkin akan mati dalam kehampaan ini. Kita harus berada di atas batu atau kita hanya bisa menunggu yang berikutnya, dan yang berikutnya akan memakan waktu sekitar setengah hari. Jika kita tidak beruntung, kita mungkin tidak akan mendapatkannya setelah 1 atau 2 hari. 9 Nether dengan serius mengingatkan. Hati Mu Chen bergetar, lalu dia segera menganggukkan kepalanya. Jika 1 atau 2 hari telah berlalu, maka sebagian besar energi spiritualnya mungkin hampir habis dan jika sesuatu terjadi, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Saat mereka berbicara, batu besar itu sudah bersiul dan terbang melewati mereka berempat dengan kecepatan yang sangat cepat. Juga pada saat inilah mereka berempat melesat maju dan mendarat dengan kuat di atas batu besar dengan energi spiritual mereka melonjak, lalu memakukan diri mereka ke batu itu. Suara mendesing. Batu besar itu bergetar saat dengan cepat melesat melintasi kegelapan dan terbang ke kejauhan. Setelah tiba di batu besar, Mu Chen menyadari bahwa batu ini tampaknya memancarkan medan gaya khusus yang tampaknya menghalangi kekuatan pelarutan di luar. Menghadapi adegan ini, Mu Chen hanya bisa memuji dalam hati sebelum melihat Nine Nether dan yang lainnya, dan dibiarkan tercengang. Itu karena setelah mereka berempat mendarat di batu ini, mereka bertiga dengan cepat menyebar dan mencari sesuatu, inci demi inci. Mu Chen tercengang dengan tindakan mereka, tetapi dia tidak menyuarakan keraguannya dan mengganggu mereka. Setelah beberapa saat, suara gembira Mo Ling tiba-tiba bergema dan dia mengepalkan tangannya. Cahaya berdarah yang ada di tanah terbang ke tangannya. Di sisi lain, Nine Nether dan Mo Feng kembali dengan tangan kosong. Apa ini? Melihat Mo Ling, yang telah kembali dengan gembira, Mu Chen mau tidak mau bertanya. Mo Ling terkekeh saat dia membuka tangannya. Cahaya berdarah menyebar dengan pasta seukuran kepalan tangan. Namun, pasta itu berwarna merah, seolah-olah ternoda oleh darah. Samar-samar,
Ada bau darah yang sangat pekat yang terpancar darinya. Ketika Mu Chen mengendus aroma itu, dia merasakan aura dan darahnya sendiri mendidih dengan perasaan yang tak terlukiskan yang melonjak di hatinya, mengisinya dengan keinginan untuk melahap pasta darah ini. Ini adalah pasta darah spiritual. Di zaman kuno, pembangkit tenaga dari Divine Beast Origin merasakan rencana klan Fin dan sebelum kehancuran tiba, mereka telah menghancurkan tubuh fisik mereka sendiri dalam upaya untuk menghalangi klan Fin. Jadi pasta darah spiritual ini mengandung jejak esensi darah dan daging dari pembangkit tenaga listrik tersebut. Pasta darah spiritual ini dapat dikonsumsi dan setelah dikonsumsi, akan sangat bermanfaat bagi tubuh fisik. Jika ada ahli yang berspesialisasi dalam alkimia, mereka dapat memperbaiki pasta darah spiritual menjadi pelet darah spiritual, yang dapat membantu seseorang melepaskan tubuh dan menukar tulang. Nine Nether melihat kebingungan di wajah Mu Chen dan menjelaskan. Mendengarnya, Mu Chen akhirnya mengerti. Mo Ling memegang pasta darah spiritual, lalu membaginya menjadi 4. Setelah memberikan sebagian kepada Mo Feng, dia menyerahkan 2 lainnya kepada Mu Chen dan Nine Nether. Terima kasih, Linger kecil. Nine Nether dengan lembut tersenyum dan tidak menolak niat baik Mo Ling. Mu Chen, di sisi lain, tidak terlalu akrab dengan Mo Ling, dan dengan demikian, dia merasa sedikit canggung. Tetapi ketika dia menerimanya, kesan yang dia miliki dengan gadis di depannya meningkat sedikit. Mu Chen mengambil pasta darah spiritual dan, setelah membaginya menjadi 4 bagian, itu sudah seukuran ibu jari. Menyalin Nine Nether dan yang lainnya, dia menggosoknya dengan jarinya dan menggulungnya menjadi bentuk pelet, lalu melemparkannya ke mulutnya. Ledakan, begitu pasta darah spiritual memasuki mulutnya, Mu Chen merasakan bau darah meledak saat gelombang panas bergulir dan langsung meleleh ke seluruh tubuhnya. Sensasi mendidih bahkan menyebabkan noda cahaya merah muncul di wajah Mu Chen. Sensasi mendidih berlangsung selama beberapa menit sebelum kenyamanan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh Mu Chen, menyebabkan dia tak terkendali meludahkan seteguk udara keluar. Ketika panasnya benar-benar hilang, Mu Chen pulih darinya dan segera merasakan tubuhnya sebelum wajahnya menjadi sedikit pucat. Itu karena, dengan inderanya yang akurat, tubuhnya hanya mendapat sedikit penguatan. Meskipun jejak itu tidak terlalu berbeda, Mu Chen jelas bahwa sejak dia menyelesaikan fisik naga Phoenix, dia tidak merasakan sensasi yang menguatkan lagi. Selama hari-hari biasa setiap kali dia menggunakan energi spiritualnya untuk memperbaiki, efek penguatannya tidak begitu berbeda. Bagaimanapun, budidaya fisik akan lebih sulit saat berkembang. Tapi sekarang, setelah mengkonsumsi pasta darah spiritual itu, Mu Chen merasa bahwa tubuhnya, yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, menguat, sehingga menyebabkan dia terkejut. Pasta darah spiritual hanyalah item surgawi untuk tubuh fisik. Ketika Nine Nether melihat keterkejutan Mu Chen dari samping, dia tersenyum, kamu harus tahu bahwa jika pasta darah spiritual yang telah kamu konsumsi dijual, itu pasti akan menelan biaya beberapa ratus tetes cairan spiritual berdaulat dan itu juga merupakan pasar di mana tidak ada stok meskipun ada pasar. Mo Feng melirik Mu Chen dan dengan acuh tak acuh berkata, pasta darah spiritual adalah salah satu hal yang kita cari dalam perjalanan ke asal binatang surgawi ini. Tapi item ini sangat sulit ditemui dan jumlahnya tidak banyak. Sebelumnya, Linger beruntung, jika tidak akan cukup untuk dibagi menjadi 4. Petik 2. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan juga memberikan anggukan lain ke arah Mo Ling untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, sebelum menjilat bibirnya tanpa terkendali. Dia merasa seperti seseorang yang tergoda oleh pasta darah spiritual dan jika dia bisa mendapatkan lebih banyak, maka mungkin fisiknya akan sangat diperkuat dan pasti akan sangat membantunya untuk menembus ke tingkat kedua dari naga Phoenix. Perawakan, saat kita dekat dengan Divine Beast Origin, akan ada meteorit yang lebih besar dari yang kita pijak. Jika kita cukup beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa pasta spiritual darah. Mengetahui air liur di hati Mu Chen, Nine Nether berbicara. Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling duduk dan tidak lagi berbicara, membiarkan batu besar itu membawa mereka pergi saat mereka bergerak dalam kegelapan menuju kedalaman. Mu Chen juga duduk di samping mereka, tapi dia tidak mengganggu kesunyian. Hanya tatapannya yang berkedip saat dia menatap ke kejauhan, menunggu meteorit lainnya muncul. Pada saat ini, manfaat datang ke Divine Beast Origin, sekali lagi, mengguncang hati Mu Chen dan dia semakin berharap. Bahkan sebelum mereka berada di Divine Beast Origin, sudah ada sesuatu seperti spiritual blood paste.
Dia tidak tahu harta macam apa yang menunggu mereka ketika mereka mencapai tujuan mereka. Hanya memikirkannya, hati Mu Chen tumbuh dengan harapan. Bab 977 Raksasa. Dalam kegelapan, sebuah meteorit terbang dengan cepat, dan di bawah kecepatan tinggi itu tidak menimbulkan suara apapun. Seluruh ruang tetap dalam keheningan yang mematikan saat kelompok Mu Chen duduk di meteorit itu. Meteorit yang mereka gunakan saat ini tidak sama dengan meteorit yang mereka gunakan pertama kali. Selama perjalanan mereka telah mengubah 3 kendaraan, tetapi yang membuat Mu Chen merasa sedikit menyesal adalah mereka tidak menemukan pasta darah spiritual setelah 3 meteorit. Jelas, seperti yang dikatakan Mo Feng, itu adalah keberuntungan Mo Ling karena bisa menemukan bagian itu. Menghitung waktu, kita masih memiliki setengah hari sebelum kita berada di dekat asal binatang surgawi. Nine Nether membuka matanya saat dia melihat ke dalam kegelapan dan berkata. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan tatapannya masih tertuju ke kejauhan, mencari-cari meteorit yang akan muncul. Ketika Nine Nether melihatnya, dia tidak bisa menahan senyum. Setelah kita berada di dekat Divine Beast Origin, jumlah meteorit akan meningkat secara bertahap dan saya yakin kita akan mendapatkan panen pada waktu itu. Mu Chen tidak bisa membantu menggosok hidungnya dengan kebencian, lalu secara bertahap menenangkan pikirannya. Meteorit yang membawa mereka berempat dengan cepat melesat melintasi kehampaan dan selama perjalanan yang akan datang, mereka tidak menemukan lagi meteorit, membuat meteorit yang mereka tumpangi sekarang menjadi tunggangan terakhir mereka. Waktu dengan cepat berlalu dalam kegelapan dan tiba-tiba, Mu Chen membuka matanya dan dia mengangkat kepalanya, lalu melihat ke arah kiri. Kegelapan berfluktuasi dan mereka melihat beberapa meteorit yang terbang melewati dan menuju kejauhan. Ketika Mu Chen melihat meteorit itu, cahaya spiritual berkumpul di matanya dan dia melihat meteorit itu. Tapi sesaat kemudian, dia menarik kembali pandangannya dengan sedikit kecewa. Itu karena tidak ada cahaya berdarah di meteorit itu. Jelas, meteorit itu tidak memiliki pasta darah spiritual dan meskipun dia sedikit kecewa, itu tidak mengurangi harapan Mu Chen, karena kemunculan meteorit itu berarti mereka sudah mendekati asal binatang surgawi. Pada saat itu, jumlah meteorit akan meningkat secara bertahap. Selanjutnya, seperti yang diharapkan Mu Chen, kegelapan yang sunyi menjadi jauh lebih hidup seiring berjalannya waktu. Banyak meteorit terus bersiul di sekitarnya saat mereka melesat di depan kelompok Mu Chen. Pada titik waktu ini, mereka berempat tidak bisa menahan diri lagi dan mereka semua pindah. Energi spiritual berkumpul di mata mereka saat mereka merasakan aura darah pada meteorit itu dengan kekuatan penuh mereka. Saat mereka memeriksanya, Mu Chen akhirnya menyadari sesuatu untuk pertama kalinya. Pada meteorit hitam keabu-abuan, yang berukuran kira-kira 100 kaki, Mu Chen dapat dengan tajam merasakan cahaya berdarah samar yang samar-samar memancar dari meteorit itu adalah pasta darah spiritual. Segera, Mu Chen bergerak dan mengepalkan tinju. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar dan menghancurkan meteorit itu dengan satu pukulan. Saat pecahan batu melesat ke segala arah, cahaya berdarah juga terbang keluar. Telapak tangan Mu Chen sedikit terdistorsi dan kekuatan isap meledak, yang menarik cahaya berdarah itu kembali dan jatuh ke tangan Mu Chen. Mu Chen membuka telapak tangannya dan dalam cahaya redup, ada pasta darah spiritual seukuran kepalan tangan bayi dan aroma berdarah pekat terpancar darinya. Itu secara alami pasta darah spiritual yang telah lama didambakan Mu Chen. Mendapatkan pasta darah spiritual pertamanya, kegembiraan tak terkendali muncul di wajah Mu Chen. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Lebih banyak meteorit bersiul di sekitarnya dan di bawah kecepatan tinggi itu, semua orang telah membuka indera mereka secara maksimal untuk merasakan pasta darah spiritual di meteorit itu. Suara mendesing, satu demi satu meteorit terbang melintasi dan beberapa meteorit hancur di bawah serangan mereka. Meskipun banyak dari meteorit itu kosong tanpa pasta darah spiritual, mereka bukannya tanpa panen. Setelah gelombang meteorit hancur, mereka telah menemukan 8 potong pasta darah spiritual masing-masing dengan ukuran mereka sendiri. Masih cukup bagus. Nine Nether agak puas dengan panen mereka dan keberuntungan mereka cukup bagus. Dalam keadaan normal, itu normal untuk bahkan tidak menemukan sedikit pun pasta darah spiritual setelah meteorit 10 aneh. Mo Feng telah menganggukkan kepalanya juga dan membagi 8 potong pasta darah spiritual yang tidak rata menjadi 4 bagian.
Mu Chen meraih 2 potong pasta darah spiritual di tangannya dan meremasnya menjadi 5 pelet sebelum melahapnya. Sensasi mendidih muncul di tubuhnya sekali lagi dan pada saat itu, Mu Chen telah mendengar rasa haus yang datang dari tubuhnya. Sensasi mendidih terasa seperti magma membersihkan daging dan darahnya. Energi kuat yang terkandung dalam pasta darah spiritual adalah jenis makanan terbaik untuk tubuh fisik. Cahaya merah menyebar ke seluruh wajah Mu Chen dan setelah beberapa saat, cahaya merah secara bertahap menghilang dan Mu Chen sedikit membuka matanya dengan kilatan cahaya di pupil hitamnya. Perlahan-lahan mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan energi yang kuat mengalir melalui anggota badan dan meridiannya. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia mengalami efek luar biasa dari pasta darah spiritual, dia masih tidak bisa menahan napas karena terkejut. Mengangkat kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia akan berbicara. Matanya melihat ke kejauhan, pada kehampaan kegelapan yang jauh. Di kejauhan, cahaya redup muncul dalam kegelapan yang menembus kehampaan dan terpantul di pupil Mu Chen. Kami mendekati asal binatang surgawi. Nine Nether juga merasakan perubahan dan dia berseru. Mu Chen merasa lega dalam hati setelah mendengar ini, karena bahkan seseorang dengan keinginannya merasa tertekan dalam periode perjalanan ini dalam keheningan yang mematikan. Di sekitar asal binatang surgawi adalah sabuk meteorit dengan batu yang tak terhitung banyaknya, jadi ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk mencari pasta darah spiritual. Mo Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan saat dia berkata. Sabuk meteorit. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, hatinya bergetar dan dia tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya saat harapan memenuhi hatinya sampai meledak. Suara mendesing. Sama seperti hati Mu Chen dipenuhi dengan harapan, meteorit di bawah kakinya melesat melintasi kekosongan, yang berlangsung selama hampir setengah jam, sebelum Mu Chen menyadari kegelapan di sekitarnya dengan cepat menghilang dan cahaya mekar di kejauhan. Di sekitar cahaya ada meteorit yang tak terhitung banyaknya yang meninggalkan kejutan di mata Mu Chen. Meteorit dengan cepat berputar di sekitar asal binatang surgawi dan setiap batu itu lebih besar daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya di masa lalu. Ledakan. Meteorit yang membawa mereka telah masuk ke sabuk meteorit itu sebelum dengan cepat bergerak menuju Divine Beast Origin. Setelah memasuki sabuk meteorit, mata Mu Chen dengan cepat berubah menjadi merah. Itu karena hanya dalam beberapa saat, dia telah menemukan beberapa pasta darah spiritual di setidaknya 5 meteorit. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan demikian, Mu Chen dengan cepat bergerak dan seberkas energi spiritual bersiul seperti naga, membanting keras ke meteorit itu, menyebabkan pecahan batu meluncur ke segala arah. Saat pecahan batu ditembakkan, cahaya berdarah yang tak terhitung banyaknya menyembur keluar. Mu Chen membuat kekuatan hisap dengan tangannya dan beberapa lampu berdarah itu terbang ke arahnya, lalu melayang di atas telapak tangannya. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan senyum dengan giginya yang terlihat. Dia sudah merasakan bahwa dia semakin dekat ke tingkat kedua dari fisik naga Phoenix. Ledakan, ledakan. Ketika Mu Chen bergerak, 3 lainnya juga bergerak saat mereka melakukan perjalanan melalui sabuk meteorit. Saat meteorit satu demi satu hancur, mereka mendapatkan sedikit panen. Panen bahkan menyebabkan senyum muncul di wajah Mo Feng, yang seperti balok es. Ledakan. Mu Chen bergerak sekali lagi dan sebuah meteorit telah hancur dari energi spiritual, sebelum cahaya berdarah terbang ke tangannya dan disimpan olehnya bahkan tanpa melihatnya. Setelah memanen pasta darah spiritual lainnya, Mu Chen melanjutkan dan ekspresinya berubah sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat sisi kanan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Mengarahkan pandangannya pada saat ini, dia tidak bisa membantu mengontrak murid-muridnya. Pada saat yang sama, Nine Nether dan yang lainnya juga merasakan sesuatu, jadi mereka mengarahkan pandangan mereka. Segera, ekspresi di wajah mereka tanpa sadar berubah dan noda kegembiraan keluar dari mata mereka. Itu karena, di depan mereka ada meteorit setinggi beberapa kaki. Ukurannya terlalu besar dan raksasa dibandingkan dengan batu lainnya. Tentu saja, ukuran meteorit bukanlah penyebab perubahan ekspresi mereka. Tetapi pada saat ini, cahaya berdarah pekat terus-menerus memancar dari permukaan meteorit itu, membuat seluruh batu menjadi merah tua. Aroma darah yang pekat terpancar dari meteorit dan bahkan ketika melihat dari jauh, mereka merasakan darah dan daging di tubuh mereka mendidih pada saat ini. Meteorit yang sangat besar, dan aura darah yang begitu padat. Mu Chen melihat batu raksasa dan napasnya menjadi berat. Dia bisa memastikan bahwa jika mereka bisa mendapatkan pasta darah spiritual di batu raksasa itu,
itu bahkan akan melampaui panen yang mereka dapatkan sebelumnya. Pasta darah spiritual di meteorit ini mungkin sudah berada pada tingkat esens pasta darah spiritual, mata 9 neter bersinar, karena aura darah yang padat seperti itu jarang terjadi, bahkan di asal binatang surgawi. Bersiaplah untuk bergerak, kita harus mendapatkannya. 9 neter dengan tegas berkata. Dari samping, Mu Chen, Mo Feng dan Mo Ling menganggukkan kepala mereka dengan berat. Bagaimana mungkin mereka tidak meneteskan air liur pada pasta darah spiritual yang begitu mengejutkan? Namun, saat mereka semakin dekat dengan raksasa itu, fluktuasi aneh muncul di area meteorit ini tepat ketika mereka akan bergerak. Haha, aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan klan 9 Netebert di sini, tapi jika kalian cukup pintar, maka sebaiknya kalian tidak memiliki niat apapun pada pasta darah spiritual di meteorit ini. Ketika sebuah suara berbicara, beberapa siluet yang diselimuti petir muncul di meteorit tidak jauh dari sana dan tatapan mereka semua tertuju pada mereka berempat dengan ekspresi senyum namun bukan senyum di wajah mereka. Tatapan Nine Nether dan Mo Feng langsung diarahkan dan mata mereka tiba-tiba menjadi dingin. Klan Gagak Guntur, Bab 978 Klan Gagak Guntur. Klan Gagak Guntur, mendengar suara dingin Nine Nether dan Mo Feng, Mu Chen langsung mengernyitkan matanya, sebelum melihat meteorit jauh di mana 4 siluet berdiri. Mereka berempat mengenakan jubah hitam dengan kilatan petir di permukaan tubuh mereka. Mereka semua memiliki tanda guntur di tengah alis mereka dan melihat dari jauh, mereka tampak seperti mata sambaran petir. Mereka dipenuhi dengan tekanan opresif yang aneh. Mereka dari klan Gagak Guntur. Mu Chen dengan ringan merajut alisnya. Klan Gagak Guntur juga merupakan klan binatang spiritual dan ketenaran mereka di dunia 1000 besar tidak kalah dengan klan 9 Netebert. Secara umum, mereka adalah kekuatan kualitas terbaik dengan fondasi yang sangat kuat. Ya, orang-orang itu sangat menjijikkan dengan banyak dendam masa lalu dengan klan 9 Netebert kami. Saya tidak pernah berharap kita bertemu mereka bahkan sebelum kita memasuki Divine Beast Origin. Di sebelah Mu Chen, Mo Ling menganggukkan kepalanya dan wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Jelas, dia tidak memiliki perasaan baik sedikit pun tentang klan Gagak Guntur. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya dan meningkatkan kewaspadaannya. Dilihat dari situasi saat ini, Thundercrow Clan juga merasakan batu raksasa dan, menurut perkiraannya, tidak mungkin masalah ini diabaikan. Belum lagi klan 9 Netebert dan klan Gagak Guntur keduanya memiliki dendam mendalam di antara mereka sendiri. Untuk memulai. Saat Mu Chen berjaga-jaga, salah satu dari 4 siluet berjubah hitam maju selangkah. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kuat, dengan tatapan setajam pisau. Menyapu matanya keluar, ruang sepertinya telah terkoyak. Orang itu melirik kelompok Mu Chen dengan tatapan gelap, tetapi sebagian besar perhatiannya terfokus pada Nine Nether dan Mo Feng. Adapun Mu Chen dan Mo Ling, dia benar-benar mengabaikan mereka. Jelas, dia bisa merasakan bahwa di antara mereka berempat, hanya 9 Nether dan Mo Feng yang telah melangkah ke alam penguasa kelas ke-7. Klan 9 Netebert Anda semakin buruk tahun ini, Anda bahkan berani datang ke Divine Beast Origin dengan formasi ini, kalian hanya mencari kematian. Lengkungan mengejek muncul di sudut bibir pria berjubah hitam itu saat dia tersenyum. Wajah Nine Nether dingin ketika dia dengan dingin berkata, bertemu sekelompok gagak yang keluar, hanya keberuntungan kita. Ketika pria berjubah hitam itu mendengar kata-kata Nine Nether, niat membunuh yang dingin melintas di matanya, sebelum dia dengan menakutkan berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan membuang air liurku untuk berbicara di sini. Saya akan memberi kalian 10 napas waktu untuk meninggalkan tempat ini, jika tidak, jika niat untuk membunuh muncul dalam diriku, aku akan mengubur kelompok 9 Netebert klanmu di sini bahkan sebelum kita mencapai Divine Beast Origin. Ledakan, saat dia berbicara, energi spiritual hitam menyembur dari tubuhnya seperti gelombang pasang dan di mana-mana dalam radius 1000 kaki dipenuhi dengan energi spiritual. Energi spiritual seperti gelombang pasang berkedip dengan kilat dan gemuruh guntur yang samar-samar menyelimuti wilayah ini, bersama dengan penindasan yang kuat. 3 ahli dari Thundercrow Clan yang berdiri di belakang pria berjubah hitam itu menghentakkan kaki mereka dan 3 gelombang kuat energi spiritual meledak, yang membuat pria berjubah hitam itu terlihat lebih perkasa. Ketika Mu Chen merasakan 4 gelombang kuat energi spiritual, tatapannya berkedip ringan. Dari merasakan energi spiritual, pihak lain juga memiliki 2 penguasa kelas ke-7 yang asli,
dengan dua lainnya juga cukup kuat. Menurut tebakan Mu Chen, mereka mungkin sebanding dengan Jiang Ya dan Qin Xuan. Setidaknya dilihat dari permukaan, formasi pihak lain memang lebih kuat dari mereka. Lagi pula, mereka memiliki Mo Ling yang merupakan satu-satunya penguasa kelas 6 selain dia. Jelas, kekuatan bertarung Mo Ling di penguasa kelas 6 tidak ada bandingannya dengan mereka. Tidak heran mengapa klan Gagak Guntur berani bertindak dengan cara yang begitu kuat. Mereka pasti telah menentukan bahwa formasi klan 9 Netebert lebih lemah dari mereka sendiri, hanya saja kultivasi yang terungkap di permukaan bukanlah kekuatan asli yang mereka miliki. Jadi, ketika Nine Nether mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, dia tidak takut dan noda ejekan muncul di wajahnya, sebelum dia mencibir, benar-benar melebih-lebihkan. Aku takut kalian yang seharusnya tersesat. Petik 2. Kamu mencari kematian. Ketika pria berjubah hitam mendengar kata-katanya, wajahnya menjadi sangat gelap. Tak lama setelah itu, dia tidak lagi repot-repot berbicara dan dia dengan ketakutan meraung, Lei Feng, kamu dan aku akan menghalangi mereka berdua. Lei Guan, Lei Yun, kalian berdua akan memanen pasta darah spiritual. Jika mereka berani menghalangi kalian, segera bunuh mereka. Manfaatkan momen ini, kita harus mengambil pasta darah spiritual sebelum meteorit itu meninggalkan wilayah ini. Terlepas dari apakah itu pesta mereka atau pesta Mu Chen, mereka semua menggunakan meteorit di bawah kaki mereka untuk menuju ke Divine Beast Origin dan batu raksasa itu bergerak ke arah yang berbeda dari mereka. Jadi jika salah satu dari mereka ingin mendapatkan pasta darah spiritual, maka mereka harus mendapatkannya sebelum meteorit itu meninggalkan wilayah ini. Roger, di belakang pria berjubah hitam itu, seorang pria kurus menganggukkan kepalanya, sebelum tatapan tajamnya tertuju pada Nine Nether dan Mo Feng. Dia yang lain selain pria berjubah hitam yang telah melangkah ke alam penguasa kelas ke-7. Dengan demikian, hanya mereka berdua yang bisa menghalangi Nine Nether dan Mo Feng. Adapun tugas mendapatkan pasta darah spiritual, itu diserahkan kepada dua lainnya. Tapi itu lebih dari cukup, karena formasi pihak lain hanya memiliki dua penguasa kelas 6, selain dari dua penguasa kelas 7, yang hanya menjadi beban. Jika kedua penguasa kelas 6 itu berani bergerak, mereka bisa membantai mereka. Ledakan, 4 dari Thunder Crow Clan cepat dengan tindakan mereka, setelah mengkonfirmasi rencana tersebut, mereka tidak lagi ragu-ragu. Pria berjubah hitam dan pria bernama Lei Feng telah berubah menjadi dua kilatan cahaya hitam saat mereka terbang keluar. Energi spiritual hitam setinggi 200 kaki bercampur dengan kilatan petir dengan keras menyapu ke arah Nine Nether dan Mo Feng. Mu Chen, Mo Ling, kami akan menyerahkan keduanya padamu. Nine Nether dan Mo Ling bertukar pandang sebelum mereka berdua terbang keluar, dengan cepat menghalangi serangan kedua lawan mereka. Keduanya dari klan Gagak Guntur tidak tahu apa rencana lawan mereka, tetapi mereka pasti tidak akan menyangka bahwa dua orang yang dianggap sebagai beban oleh mereka akan membuat mereka sangat terkejut. Ketika Mu Chen dan Mo Ling mendengar kata-kata Nine Nether, mereka menganggukkan kepala. Mo Ling tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Mu Chen dengan noda licik di matanya, sebelum memberikan senyum provokatif ke arah Mu Chen. Kakak Mu Chen, mengapa kita tidak bersaing untuk melihat siapa di antara kita yang bisa menghadapi lawan lebih cepat? Ketika Mu Chen, yang hendak bergerak, mendengar kata-katanya, dia mau tidak mau mengernyitkan matanya, sebelum melihat Mo Ling yang tersenyum. Dia sedikit terkejut dan penasaran di dalam hatinya. Itu karena, dilihat dari permukaan, Mo Ling tampaknya hanya memiliki kultivasi di alam penguasa kelas 6, dan di sisi lain, lawan keduanya tidak lebih lemah dari Jiang Ya dan Qin Xuan. Kalau begitu, mari kita coba. Meskipun dia bingung di dalam hatinya, Mu Chen tidak menolak dan, sebaliknya, menganggukkan kepalanya. Itu karena dia ingin melihat bagaimana Mo Ling bisa mendapatkan salah satu dari 4 kuota klan 9 Netebert dengan begitu kuat sehingga bahkan Jiang Ya dan Qin Xuan tidak bisa menggoyahkan posisinya. Baik, ketika Mo Ling mendengar Mu Chen menyetujui sarannya, dia langsung tersenyum dan pada saat berikutnya, dia sudah terbang menuju batu raksasa dengan tawa renyahnya. Siluet Mu Chen bergerak, menciptakan bayangan, dan dia muncul di atas batu dengan beberapa kilatan. Tersesat, pasta darah spiritual bukanlah sampah seperti yang bisa kamu celupkan ke dalam. Ketika Mu Chen baru saja muncul, sosok kilat sudah muncul di hadapannya. Itu adalah salah satu ahli Thunder Crow Clan yang telah menyentuh batas-batas alam penguasa kelas ke-7.
Dia menatap Mu Chen dan berkata dengan menakutkan. Namun, Mu Chen hanya samar-samar tersenyum menanggapi, sebelum membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, ruang berfluktuasi di belakangnya dan laut berdaulatnya samar-samar muncul bersama dengan gelombang energi spiritual yang menakutkan. Seorang manusia, ahli Thunder Crow Clan yang muncul sebelum Mu Chen tercengang ketika dia merasakan fluktuasi berbeda dari energi spiritual yang tidak sama dengan Divine Beast. Tak lama kemudian, senyum mengejek yang menggantung di sudut bibirnya semakin rapat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana manusia bercampur di antara klan 9 Netherworld, manusia lebih lemah dari Divine Beast dalam pertarungan yang setara, dan semua orang tahu ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Mu Chen telah mengungkapkan identitasnya sebagai manusia, Mu Chen hanya mencari kematian di mata ahli Thunder Crow Clan. Tidak peduli bagaimana dia masuk, tidak ada yang akan peduli dengan kematiannya. Pakar ahli Thunder Crow Clan dengan dingin tersenyum, sebelum kilat hitam menyapu, terbang keluar dari telapak tangannya. Itu seperti naga petir yang dengan keras menyelimuti Mu Chen. Tapi terlepas dari ejekan yang dilontarkan ahli-ahli klan Gagak Guntur di wajahnya, serangannya dipenuhi dengan niat membunuh, tanpa niat untuk menahan diri. Jelas, dia masih orang yang berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan tingkat rendah dengan meremehkan lawannya. Namun, menghadapi serangan ganas dari klan Gagak Guntur, Mu Chen mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, lalu tiba-tiba membentuk segelnya dengan kedua tangannya menyatu. Seketika, laut berdaulat di belakangnya mengeluarkan suara auman naga dan gajah trompet. Suara mendesing. Ketika naga mengaum dan gajah trompet bergema, 12 sinar cahaya terbang keluar dari laut berdaulat dan bersiul di sekitar Mu Chen, membentuk 6 naga dan gajah yang berdiri di langit. Ledakan, dampak energi spiritual yang mengerikan meledak, yang menyebabkan ruang bergelombang. Tangan Mu Chen terbentuk bersama, seolah-olah dia memegang matahari dan bulan di telapak tangannya. 6 naga dan gajah bersiul dan dengan cepat membentuk lingkaran cahaya di telapak tangannya dengan naga dan gajah berputar di lingkaran cahaya. Seiring dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, seni 9 naga dan gajah secara bertahap mencapai kesempurnaan yang lebih besar. Jika itu di masa lalu, dia secara alami tidak dapat memampatkan kekuatan energi naga dan gajah dengan begitu indah. Dengan demikian, gelombang kejut energi spiritual yang terpancar dari lingkaran cahaya naga gajah telah menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Menghadapi energi spiritual menakutkan yang meledak dari telapak tangan Mu Chen, ahli Thunder Crow Clan telah mengontrak matanya dengan noda keheranan. Itu karena, di bawah penindasan energi spiritual itu, dia merasakan ancaman besar. Bagaimana orang itu membuat serangan yang begitu mengejutkan? Ketika hatinya bergetar, Mu Chen mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Lalu dia melemparkan telapak tangan ke depan dan lingkaran cahaya naga gajah tersapu. 6 naga dan gajah mengaum. Raungan naga dan gajah berubah menjadi arus yang menyapu kehampaan, sebelum menyelimuti ahli dari klan Gagak Guntur. Itu juga pada saat inilah tangisan yang renyah dan jelas bergema di telinga Mu Chen, yang menyebabkan hatinya bergetar. Menyapu pandangannya, pupil matanya sedikit menyusut. Di arah lain, sepasang sayap merah terbentang di belakang Mo Ling dengan api yang sangat besar. Samar-samar, itu telah terbentuk menjadi burung besar yang menyala di belakangnya. Burung ini tidak sama dengan evolusi klan 9 Netherworld. Ada penindasan kuat yang diam-diam dipancarkan darinya. Tekanan bukanlah sesuatu yang dimiliki klan 9 Netherworld. Itu karena itu tekanan Phoenix. Penindasan hanya unik untuk klan Phoenix. Mo Ling sebenarnya dari klan Phoenix. Bab 979 Embrio Pasta Darah Spiritual. Teriakan Phoenix yang jelas bergema saat api merah menyembur dari tubuh Mo Ling, hampir seolah-olah akan membakar langit, tiba-tiba menyebabkan suhu di wilayah ini naik ke titik di mana bahkan ruang pun secara samar-samar terdistorsi. Api Phoenix. Pada saat ini, ahli Thunder Crow Clan yang melawan Mo Ling telah merasakan sesuatu yang salah dengan api dan berseru. Segera, dia tidak ragu untuk mundur dan pada saat yang sama, energi spiritual hitam meledak dari tubuhnya dan membentuk perisai dalam upaya untuk memblokir serangan Mo Ling. Dia tidak pernah menyangka Mo Ling, yang tampaknya paling lemah, akan benar-benar memiliki kekuatan yang menakjubkan. Selanjutnya, bagaimana mungkin seorang anggota klan 9 Netherworld Clan mengolah api Phoenix? Meskipun klan 9 Netherworld memiliki garis keturunan Primordial Undying Bird, Primordial Undying Bird adalah varian dari klan Phoenix. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki api Phoenix,
bahkan jika mereka berhasil membangkitkan garis keturunan itu. Klan Phoenix adalah klan yang kuat di alam binatang spiritual, karena mereka menyendiri dan kuat. Dengan demikian, mereka memandang klan lain dengan jijik. Sedemikian rupa sehingga bahkan klan naga tidak ditempatkan di mata mereka. Pada saat yang sama, banyak dari klan binatang spiritual di udara memiliki jejak keturunan Phoenix, yang merupakan alasan mengapa mereka bisa menonjol di antara binatang spiritual di alam binatang spiritual. Sementara klan Phoenix memiliki status yang sangat tinggi di antara binatang udara. Mendesis, mendesis. Api merah menyala, mencoba membakar petir hitam yang menghalanginya. Kemudian dengan cepat menutupi kilat di bawah mata ketakutan ahli klan Gagak Guntur. Arg, sosok yang menyala-nyala melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, tertutup api yang menyala-nyala saat dia mengeluarkan jeritan. Sesaat kemudian, dia telah mengedarkan energi spiritual di tubuhnya untuk memadamkan api. Tapi dia sudah terbakar sampai nafas terakhirnya, mengeluarkan asap hitam di sekujur tubuhnya, yang membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, tidak ada niat bertarung sedikit pun yang datang darinya, dia juga tidak berani bersaing untuk mendapatkan pasta darah spiritual di tempat ini dan siluetnya mundur, tampak menyesal. Mo Ling dan ahli dari Thunder Crow Clan hanya bertarung sesaat dan menderita kekalahan telak. Tentu saja, itu juga karena yang terakhir ceroboh, karena dia tidak pernah berharap Mo Ling yang tampak lemah menyembunyikan kekuatan yang mengejutkan seperti itu. Jadi, dia pasif sejak awal pertarungan sampai dia kalah bahkan sebelum dia bisa melawan. Ketika Mo Ling mengalahkan ahli Thunder Crow Clan, Mu Chen, yang telah memperhatikan sisi itu, telah menarik kembali pandangannya dengan heran. Jadi ternyata Mo Ling memiliki sarana yang begitu kuat. Tidak heran mengapa dia bisa mendapatkan kuota dari klan 9 Netehbird. Tetapi jika dia adalah anggota dari klan Phoenix, mengapa dia ada di klan 9 Netehbird? Bukankah klan Phoenix sangat menyendiri? Jadi mengapa mereka merendahkan diri untuk datang ke klan 9 Netehbird? Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung dan lingkaran cahaya naga gajah di tangannya bentrok dengan ahli dari Thunder Crow Clan. Ledakan. Pada saat tabrakan itu, ahli dari klan Gagak Guntur itu memiliki perubahan dalam ekspresinya, merasakan kekuatan mendominasi yang tak terlukiskan saat energi yang dipancarkan naga mengaum dan peluit gajah. Di bawah gelombang kejut dari kekuatan itu, serangan dari ahli klan Gagak Guntur benar-benar hancur hingga bahkan sebelum dia bisa mengedarkan energi spiritualnya sekali lagi, dia melihat lingkaran cahaya naga gajah menerobos serangannya dan menyerang dadanya. Uff, uff. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya dan ahli dari Thunder Crow Clan terbang kembali dalam keadaan menyedihkan. Menurunkan kepalanya, lukanya begitu dalam sehingga tulang bisa terlihat, yang memenuhi ketakutan di wajahnya. Bagaimana mungkin manusia alam berdaulat kelas 6 memiliki kekuatan seperti itu? Dalam tabrakan sebelumnya, dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa, apakah itu dalam hal fisik atau tingkat penyempurnaan energi spiritual, Mu Chen telah melampaui dia. Manusia ini hanya bermain babi untuk memakan harimau. Saat hatinya diliputi keterkejutan, ahli dari klan Gagak Guntur mengambil kesempatan untuk mundur dengan cedera. Dia tidak lagi berani menempatkan ide apapun pada meteorit itu, karena dia tahu bahwa mereka telah benar-benar salah menilai kali ini. Meskipun formasi 9 Netehbird Clan tampak lemah, itu hanya fasad. Dua ahli yang berusaha merebut pasta darah spiritual telah langsung dihancurkan, yang menyebabkan wajah dua penguasa kelas 7 yang menghalangi 9 Nether dan Mo Feng berubah drastis. Pada titik waktu ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditipu oleh lawan mereka? Bagus, bagus, taktik yang bagus dari klan 9 Netherbirdmu. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan gigi terkatup. Nine Nether dan Mo Feng tidak memperhatikan mereka, tetapi serangan mereka semakin ganas, menyebabkan dua penguasa kelas 7 dari kelompok Thunder Crow Clan ditahan oleh mereka dan tidak bisa memperhatikan Mu Chen dan Mo Ling. Saat Nine Nether dan Mo Feng menjerat lawan mereka, Mu Chen dan Mo Ling telah mendarat di batu raksasa itu dan mereka berdua berkumpul bersama. Mo Ling mengedipkan matanya ke arah Mu Chen saat dia terkekeh. Kakak Mu Chen, bagaimana? Mu Chen mengacungkan jempol sambil tersenyum, hebat, itu di luar dugaanku. Mendengar pujian Mu Chen, wajah Mo Ling menunjukkan sedikit kesenangan, mengungkapkan temperamen seorang wanita muda. Kamu dari klan Phoenix? Mu Chen ingin tahu bertanya. Mendengar kata-katanya, senyum di wajah Mo Ling membeku sesaat dan mata spiritualnya menjadi sedikit gelap, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat ekspresinya,
dia tercengang. Tak lama kemudian, dia mengerti bahwa ada informasi yang tidak dia sadari, jadi dia segera mengalihkan topik pembicaraan. Mari kita cepat dan merebut pasta darah spiritual di sini. Mo Ling mengangguk. Mu Chen mendarat di meteorit raksasa dan, ketika dia semakin dekat, barulah dia menyadari bahwa aura darah yang terkandung di batu ini telah melebihi harapannya. Cahaya berdarah terus-menerus dimuntahkan dari permukaan batu raksasa, membuat seluruh batu menjadi merah, yang membuatnya terlihat sangat jahat. Sungguh kilau aura darah yang padat. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan untuk menjilat bibirnya. Dibandingkan dengan batu-batu lain yang mengandung pasta spiritual darah, mereka hanya pucat jika dibandingkan. Aku ingin tahu seberapa kuat pasta darah spiritual dalam hal ini. Wajah Mo Ling dipenuhi dengan harapan. Sepanjang jalan, mereka belum pernah melihat batu dengan aura darah yang begitu kuat sehingga orang dapat mengatakan bahwa pasta darah spiritual di batu ini telah melebihi apa yang telah mereka peroleh di masa lalu. Kita akan tahu setelah mengeluarkannya. Mu Chen tersenyum, tidak lagi ragu-ragu, dan menginjak tanah dengan keras. Energi mengerikan tersapu saat retakan mulai menyebar, dengan dia di tengah, seperti jaring laba-laba. Mereka dengan cepat menyebar dan menutupi batu ini hanya dalam beberapa saat. Meskipun kakinya tampak lembut, kekuatan tubuh fisiknya telah dilepaskan tanpa menahan diri. Retakan besar menyebar dan meteorit itu meledak saat permukaannya hancur. Aura darah yang intens telah berubah menjadi lebih ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ledakan perlahan menyebar ke kedalaman meteorit, zat cahaya berdarah selebar 10 kaki tiba-tiba menyembur keluar dan Mu Chen bisa dengan jelas melihat bola berdarah seukuran kepala meledak dalam upaya untuk melarikan diri. Kamu mencoba melarikan diri. Mu Chen tersenyum pada adegan ini dan menjentikkan jarinya di depannya. Energi spiritual tersapu, langsung menyelimuti cahaya berdarah, sebelum menariknya kembali. Cahaya berdarah perlahan terbang kembali ke arah Mu Chen saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Melihat itu, pupil matanya berkontraksi tak terkendali. Dalam kilau berdarah itu ada benda berbentuk oval yang tampak transparan. Tapi ada sebuah benda di dalamnya, yang sepertinya adalah embrio. Tapi embrio itu sangat aneh, tidak berbentuk binatang spiritual. Namun, itu tampaknya memiliki penampilan banyak binatang spiritual pada saat yang sama. Pasta darah spiritual ini tidak dalam bentuk pasta dan sepertinya memiliki spiritualitas. Mo Ling tercengang saat dia melihat pemandangan ini dari samping dan matanya bersinar terang, sebelum dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, ini adalah embrio pasta darah spiritual. Aura darah di dalamnya terlalu kuat, itulah mengapa ia memiliki spiritualitas. Tapi tidak mungkin sebuah kesadaran lahir di item ini. Jika tidak, itu akan dapat berubah menjadi binatang spiritual asli setelah bertahun-tahun. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia sedikit terkejut sebelum memahaminya. Itu seperti harta alam yang bisa memiliki spiritualitas setelah menjadi kuat sampai batas tertentu. Embrio pasta darah spiritual ini sebanding dengan 100 kali lipat dari semua pasta darah spiritual yang telah kita panen sebelumnya. Mo Ling berseru kagum saat dia tersenyum, jika ini dibawa ke pasar di dunia 1000 besar, itu bernilai setidaknya 5 juta cairan spiritual berdaulat. 5 juta cairan spiritual berdaulat. Mu Chen memukul bibirnya, karena bahkan dia tidak bisa mengeluarkan cairan spiritual berdaulat sebanyak itu jika dia mengosongkan dirinya sendiri. Sepertinya kita cukup beruntung. Mu Chen tersenyum sebelum menyimpan embrio pasta darah spiritual. Adapun meteorit di bawah kakinya, secara bertahap mulai runtuh setelah embrio pasta darah spiritual diekstraksi dan dengan cepat hancur menjadi pecahan batu. Ayo pergi. Mu Chen memanggil Mo Ling dan mereka berdua terbang menuju meteorit tempat mereka berada sebelumnya. Melihat kedatangan mereka berdua, Nine Nether dan Mo Feng tidak lagi terlibat dengan dua penguasa kelas 7 dari klan Gagak Guntur dan kembali juga. Wajah pria berjubah hitam itu pucat saat melihat pemandangan ini, lalu dia mengarahkan pandangannya ke Mu Chen dan Mo Ling, sebelum mengatupkan giginya. Bagus, klan 9 Nether bertemu memenangkan ronde ini. Tapi masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Ketika kita mencapai asal binatang surgawi, klan Gagak Guntur saya akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian lagi. Petik 2. Anda dipersilakan untuk mencoba kapan saja. 9 Nether tersenyum dingin. Pria berjubah hitam itu dengan dingin melirik mereka berempat, tetapi dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi.
Dia dengan cepat berbalik dan kembali sebelum kelompoknya berempat dengan cepat melakukan perjalanan ke kejauhan dengan ekor mereka di antara kaki mereka. Mu Chen melihat ke arah yang mereka tinggalkan dan mengerti dalam hatinya bahwa dendam dengan Thunder Crow Clan ini terlalu besar. Namun, itu semua sepadan untuk embrio pasta darah spiritual ini. Bab 980 sempurnakan. Ketika 4 dari Thunder Crow Clan pergi, Nine Nether dan Mo Feng menatap Mu Chen dengan harapan di mata mereka sudah menetes. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia mengeluarkan pasta darah spiritual. Seketika, kilau darah tersapu dan aura darah berfluktuasi, yang menyebabkan cahaya merah muncul di wajah mereka. Ini adalah embrio pasta darah spiritual. Tatapan Nine Nether dan Mo Feng terpaku pada embrio pasta darah spiritual. Bahkan dengan karakter acuh tak acuh dan dingin yang terakhir, wajahnya ditutupi shock. Mereka dapat berharap bahwa pasta darah spiritual di meteorit ini tidak akan lemah, tetapi mereka tidak pernah berharap pasta darah spiritual akan terbentuk menjadi embrio. Jika orang-orang dari klan Gagak Guntur tahu tentang ini, mereka mungkin akan merasa menyesal sampai-sampai usus mereka akan berubah menjadi hijau. Setelah beberapa lama, Nine Nether adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya dan nada suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Mo Feng juga dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan kejutan yang menyenangkan di matanya. Mereka belum memasuki Divine Beast Origin tetapi mereka sudah mendapatkan embrio pasta darah spiritual, keberuntungan mereka benar-benar cukup bagus. Bagaimana cara kita membagi embrio pasta darah spiritual ini? Mu Chen memandang mereka bertiga saat dia menanyakan pertanyaan yang sangat sensitif ini. Embrio pasta darah spiritual sangat berharga dan jika mereka tidak membaginya dengan baik, itu akan dengan mudah menyebabkan beberapa gesekan di antara mereka. Meskipun Mu Chen mempercayai hubungannya dengan Nine Nether, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Mo Feng dan Mo Ling. Mo Feng dan Mo Ling bertukar pandang sebelum melihat Mu Chen. Makna di balik tindakan mereka jelas. Mereka akan menyerahkannya kepada Nine Nether untuk memutuskan masalah ini. Ketika Nine Nether melihat bahwa semua orang sedang menunggunya, dia merenung sebentar, sebelum tersenyum. Item ini sudah menjadi entitas, jadi tidak mungkin kita membaginya sama seperti sebelumnya. Mengapa kita tidak memperbaikinya bersama-sama dan itu murni akan bergantung pada keberuntungan untuk melihat siapa yang paling bisa memperbaikinya. Arti Nine Nether jelas. Mereka akan mengeluarkan embrio pasta darah spiritual dan mereka berempat akan memperbaikinya bersama-sama. Dengan cara ini, itu akan dianggap agak adil dan karenanya, Mo Feng dan Mo Ling tidak memiliki pendapat tentang itu, lalu menganggukkan kepala mereka. Mu Chen secara alami tidak keberatan dengan masalah ini. Menilai dari kecepatan kita saat ini, mungkin perlu setengah hari lagi sebelum kita meninggalkan sabuk meteorit ini. Mari manfaatkan momen untuk menyempurnakannya. Ada segala macam jenius dari klan lain di asal binatang surgawi, jadi persaingannya juga akan sangat ketat. Setiap peningkatan kekuatan kami akan memberi kami peluang lebih tinggi untuk berhasil juga. Nine Nether melirik sabuk meteorit yang tak berujung dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mu Chen dan dua lainnya menganggukkan kepala mereka sekali lagi. Meskipun embrio pasta darah spiritual sangat berharga, efeknya secara alami akan lebih baik jika mereka dapat menggunakannya sebagai bahan untuk memurnikan menjadi pelet. Tetapi saat ini, mereka jelas tidak memiliki kemewahan waktu itu. Menghadapi persaingan kejam di Divine Beast Origin, mereka harus menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki saat ini dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka. Mereka berempat telah membuat keputusan dan tidak lagi ragu-ragu. Mereka segera duduk dalam formasi persegi. Pada saat yang sama, Mo Feng mengepalkan tinjunya dan lonceng emas, berkedip dengan cahaya abnormal, muncul di tangannya. Permukaan bel berwarna emas dan rune kuno muncul pada saat yang bersamaan. Jika seseorang melihatnya dengan penuh perhatian, mereka akan menyadari bahwa tanda di atasnya tampak seperti burung phoenix yang mengaum. Mo Feng menjentikkan jarinya dan lonceng emas mengembang di udara saat meninggalkan tangannya dan berubah menjadi lonceng emas yang menyelimuti mereka berempat. Cahaya keemasan secara bertahap ditarik dari permukaan lonceng emas dan berubah menjadi bentuk yang substansial, lalu keempat siluet mereka disembunyikan. Melihat dari jauh, sepertinya tidak ada orang di meteorit ini. Ini adalah Phoenix Bell, artefak surgawi peringkat peerless dengan pertahanan dan kemampuan bersembunyi. Dengan item ini, kita akan dapat dengan aman memperbaiki embrio pasta darah spiritual dan kita juga dapat menyembunyikan aura darah dari penyelidikan para ahli lainnya.
Ketika Nine Nether melihat ekspresi kekaguman di wajah Mu Chen, dia menjelaskan. Kalau begitu, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Mu Chen dengan lembut merasa lega dan juga merasa sedikit iri. Artefak Divine peringkat Peerless sudah dianggap sebagai puncak di antara artefak Divine. Kekuatan artefak Divine semacam itu tidak berada pada level artefak Divine tingkat tinggi biasa. Sampai sekarang, mungkin hanya piramida penekan setan cahaya bintang yang lebih kuat dari artefak ini. Namun, sangat disayangkan bahwa artefak Sein seperti kapak besar di tangan seorang anak untuknya dan tidak mungkin baginya untuk melepaskan kekuatannya. Dengan demikian, dia hanya bisa berpisah dengan harta itu dan memberikannya kepada Mandala. Adapun artefak surgawi peringkat Peerless, dia juga memiliki satu di tangannya, pilar iblis Meru besar. Meskipun itu adalah artefak tidak menyenangkan kuno, Mu Chen telah menemukan kekurangan di dalamnya saat kultivasinya meningkat. Meskipun aura tak menyenangkan itu menakjubkan, itu adalah kekuatan eksternal. Menurut tebakan Mu Chen, sepertinya ada inti yang hilang. Jika tidak, itu tidak akan hanya memiliki kekuatan seperti itu dan ini mungkin tidak diperhatikan oleh Istana Naga Iblis. Mu Chen menghela nafas, lalu menenangkan hatinya sebelum membuka telapak tangannya dan embrio pasta darah spiritual perlahan naik, sebelum melayang di tengah mereka berempat. Mari kita mulai. Nine Nether melirik mereka bertiga, lalu menutup matanya. Setelah menyatukan tangannya, kekuatan energi spiritual menyembur keluar, yang menyelimuti embrio pasta darah spiritual. Saat energi spiritual diserap, untaian kabut merah terbang keluar dari embrio pasta darah spiritual dan Nine Nether membuka bibirnya dan memasuki tubuhnya. Ketika 9 Nether bergerak, 3 lainnya tidak lagi ragu-ragu dan mereka juga membentuk segel. 3 aliran energi spiritual menyelimuti embrio pasta darah spiritual, tidak mengganggu satu sama lain saat mereka mengekstrak untaian kabut merah ke dalam tubuh mereka. Berdengung. Ketika untaian pertama kabut merah yang sangat padat memasuki tubuh Mu Chen, tubuhnya bergetar tak terkendali. Kabut yang lemah dan tampak lemah berubah menjadi magma mendidih saat mengalir melalui anggota badan dan meridiannya. Pada saat itu, Mu Chen bahkan bisa mendengar suara mendesis yang datang dari tubuhnya. Tubuhnya saat ini dengan rakus melahap gelombang panas, mengabaikan suhu mendidih. Arus mendidih larut dalam daging dan darahnya, dan di jalurnya, daging dan darahnya telah memancarkan vitalitas yang mencengangkan dan gelombang energi yang menakutkan berangsur-angsur tumbuh. Kekuatan yang terkandung dalam embrio pasta darah spiritual itu tidak diragukan lagi lebih kuat daripada pasta darah spiritual yang dia ambil sebelumnya. Menurut tebakan Mu Chen, hanya seteguk kabut merah saja yang sebanding dengan satu pelet pasta darah spiritual. Suara mendesing. Meteorit itu melakukan perjalanan melalui sabuk besar meteorit dengan mereka berempat di atasnya, bergerak menuju matahari yang menyilaukan di tengahnya dengan mereka berempat duduk di atasnya tanpa bergerak. Di tengah mereka berempat, embrio pasta darah spiritual perlahan berputar, terus-menerus memancarkan kabut merah yang dilahap oleh mereka berempat. Pemurnian berlangsung selama setengah jam. Huff, napas yang agak merah perlahan keluar dari mulut Mu Chen. Dia bisa merasakan daging dan darahnya semakin panas dan hidup, seolah-olah energinya ingin meledak. Selanjutnya, Mu Chen tercengang karena aura darah di tubuhnya semakin kuat, tato naga sejati dan Phoenix di bagian depan dan punggungnya sedikit bergetar. Gemetar membuat mereka tampak seolah-olah akan bangun. Ledakan. Ketika pikiran itu melintas di benak Mu Chen, tubuhnya bergetar hebat dan cahaya merah memancar keluar dari tubuhnya, langsung membuat pakaiannya menjadi abu. Ketika pakaiannya hancur, tato naga besar berwarna ungu keemasan diam di dadanya, tapi itu memancarkan tekanan yang menakutkan. Pada saat yang sama, di punggungnya ada tato Phoenix sejati dengan sayap terlipat. Sayapnya bergetar dengan tekanan mengerikan yang sama yang mulai menyebar juga. Dua tekanan menakutkan berfluktuasi di sekitar Mu Chen, yang menyebabkan ruang bahkan sedikit bergetar. Keributan itu langsung mengejutkan Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling untuk bangun dan mereka melihat Mu Chen, yang matanya tertutup. Tato naga dan Phoenix pada dirinya memiliki keterkejutan muncul di wajah mereka. Ini adalah tekanan Phoenix sejati dan tekanan naga sejati. Mo Feng dan Mo Ling berseru, dengan yang pertama tidak dapat mempertahankan ketenangannya yang acuh tak acuh, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Saudara kandung memiliki garis darah klan Phoenix, sehingga mereka sangat sensitif terhadap tekanan Phoenix sejati. Pada saat ini, mereka dapat merasakan bahwa tubuh mereka mulai bergetar ketika tekanan True Phoenix menyebar. Phoenix sejati,
Kaisar Klan Phoenix. Bahkan jika tekanan Phoenix sejati bukan miliknya, tekanan itu masih agak mengejutkan. Mengapa dia memiliki tekanan naga sejati dan Phoenix? Mo Ling tercengang. Secara umum, hanya keturunan naga sejati dan Phoenix yang bisa memiliki tekanan seperti itu. Tapi tidak peduli bagaimana mereka memandang Mu Chen, dia adalah manusia yang asli dan murni. Meskipun Nine Nether agak terkejut, wajahnya tidak memucat karena syok seperti dua lainnya. Bagaimanapun, dia tahu tentang fisik naga Phoenix Mu Chen sejak lama, dan apa yang disebut tekanan naga dan Phoenix sejati berasal dari Sutra Naga Phoenix yang dia kembangkan. Jika dia berhasil menyelesaikan kultivasi teknik ini, belum lagi tekanan naga sejati dan Phoenix, dia bahkan mungkin memiliki kekuatan naga sejati dan Phoenix. Sepertinya Sutra Naga Phoenix miliknya membaik. Nine Nether dengan serius menatap Mu Chen, yang matanya tertutup, saat kegembiraan muncul di hatinya. Saat mereka semakin dekat dengan asal binatang surgawi, jika Mu Chen lebih kuat, maka panen mereka juga akan lebih besar. Mengaum, ketika Nine Nether bergumam pada dirinya sendiri, raungan naga dan tangisan Phoenix tiba-tiba bergema dan mereka bertiga menyaksikan dengan kaget memenuhi wajah mereka bahwa embrio pasta darah spiritual sebelum mereka diserap oleh kekuatan yang kuat. Seketika, dua arus kabut merah menyembur keluar dan mengalir ke tato naga sejati dan Phoenix di dada dan punggung Mu Chen masing-masing. Saat kabut merah terus mengalir, mereka bertiga langsung terkejut melihat bahwa tato naga sejati dan Phoenix telah sedikit membuka mata mereka.